dompetmu sekarang. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan Marja. Hidup jadi nggak penuh beban lagi karena dia. Paket Telkomsel Lite, 25.000 dapat 6 GB dan kuota 1 GB tiap bulan. Telkomsel Lite, di bawah Delex aja. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan Marja. Anda kembali di bagian akhir program Berita Utama. Saudara, sejumlah pemilik kendaraan panik saat mengetahui adanya razia parkir liar yang digelar oleh petugas Sudin Perhubungan di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada Senin pagi. Sambil berlarian, sejumlah pemilik kendaraan berupaya memindahkan kendaraan mereka yang hendak diangkut paksa oleh petugas Dinas Perhubungan. Tak sedikit pula dari mereka yang berupaya melontarkan protes saat motornya akan diangkut. Meski demikian, petugas Dishub yang menggelar razia tetap mengangkut paksa sekitar 30 kendaraan roda 2 yang parkir bukan pada tempatnya. Razia ini dilakukan setelah banyaknya laporan masyarakat yang merasa terganggu dengan menjamurnya parkir liar yang mengakibatkan arus lalu lintas tersendat. Informasi mancanegara, saudara, upaya penyelamatan seekor kuda yang terjebak di lahan berlumpur dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran Los Angeles dengan mengerahkan alat berat. Menurut pemilik kuda seberat 1.200 pon itu tiba-tiba terperosok di sebuah lubang di kawasan Lakeview Terrace. Setelah melalui proses yang cukup sulit, evakuasi akhirnya bisa dilakukan. Terima kasih telah menyaksikan Berita Utama hari ini. Saya Valentina Sitorus. Dan saya Cindy Permadi. Tetap saksikan Kompas TV Independen, terpercaya. Terima kasih. Sampai jumpa. Kompas TV, televisi berita independen terpercaya, senantiasa menghadirkan tayangan unggulan terbaik. Kompas TV, independen, terpercaya. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Siang yang didukung oleh Petugas masih mencari 10 korban yang tertimbun longsor di Desa Bonglo, Luwu, Sulawesi Selatan. Dari 14 korban, 4 orang telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Jelang panen, puluhan hektar padi siap panen justru terendam banjir. Banjir merusak tanaman padi dan menyebabkan harga jual gabah turun. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang putusan pra-peradilan selebgram Siskae. Siskae menggugat penetapannya sebagai tersangka di kasus video porno.
Ratusan warga Palestina yang putus asa berkumpul di antara reruntuhan kota Gaza untuk menunggu bantuan yang sangat mereka butuhkan. Desa tua di kaki Gunung Sorik Marapi di Kabupaten Mandailing, Natal menawarkan berjuta pesona. Rumah-rumah panggung tradisional beratapkan ijuk menjadikan desa ini menjadi destinasi wisata favorit. Halo, selamat siang saudara. Selain 5 informasi utama tadi, Kompas Siang hari ini juga menyoroti soal rapat kabinet di Istana yang membahas program makan siang gratis yang dicanangkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Pembahasan program ini dipertanyakan karena dilakukan saat Komisi Pemilihan Umum bahkan belum menyelesaikan proses perhitungan suara resmi hasil pemilu 2024. Program ini juga diwanti-wanti bisa terkendala defisit APBN. Bersama saya Mercy Tirayo. Bersama saya juga Harjuno Pramulito, kita jelang Kompas yang selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Bencana tanah longsor terjadi di Jalan Poros, Desa Bonglo, Luwu, Sulawesi Selatan. Tebing yang berada di sisi jalan longsor dan menimpa pengendara yang sedang melintas. 4 orang ditemukan meninggal akibat tertimbun material longsor. Inilah detik-detik terjadinya tanah longsor susulan di Jalan Trans Sulawesi penghubung Kabupaten Luwu dan Palopo di Desa Bonglo, Sulawesi Selatan. Hujan deras yang mengguyur Luwu Senin dini hari membuat longsor di Jalan Poros Sulawesi pada Senin pagi. Kondisi jalan yang masih tertimbun membuat warga kesulitan untuk beraktivitas. Tim SAR gabungan Basarnas, TNI Polri telah menerjunkan 2 unit alat berat untuk mencari korban tanah longsor. Dari 14 korban tertimbun tanah longsor, 4 korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan 10 lainnya masih dalam pencarian. Korbannya ini ada 14 orang yang sudah dievakuasi, 4 yang MD meninggal dunia. Selebihnya itu ada dibawa ke selamat di puskesmas terdekat ini, Bastem Utara, dan ada ke rumah peduli juga keluarganya. Nah, ini hujan. Hujan deras untuk wilayah Luwu Raya ini sekarang lagi tinggi. Hingga kini, warga diimbau untuk selalu waspada atas potensi tanah longsor susulan, mengingat hujan masih sering turun di wilayah Kecamatan Bastem Utara. Tim Liputan, Kompas TV. Kondisi terkini terkait bencana longsor di Luwu, Sulawesi Selatan akan disampaikan langsung oleh jurnalis Kompas TV Muhammad Amran Amir. Amran, hingga saat ini bagaimana dengan pencarian terhadap 10 korban yang hilang akibat tertimbun material longsor? Ya, baik, selamat siang Juno dan saudara. Hingga siang ini tim SAR gabungan Basarnas, BPBD, Tagana dan beberapa relawan yang bergabung dalam tim pencarian hari ini masih melakukan pencarian terhadap korban yang diduga tertimbun tanah dan ada yang jatuh ke dalam jurang saat kejadian longsor kemarin. Nah, hari ini tim SAR terutama Basarnas menginginkan kepada pihak apabila ada keluarga yang merasa kehilangan keluarganya untuk melapor di Basarnas. Dan hari ini 1 orang yang merasa kehilangan keluarganya melapor di posko induk Basarnas di Bonglo, dan hari ini pun Basarnas melakukan fokus pencarian terhadap dugaan korban yang tertimbun di dalam longsoran tanah tersebut, Arjuno. Dengan sejumlah alat berat yang telah dikerahkan, apakah saat ini akses jalan telah dapat dilalui? Ya, 2 alat berat yang dikerahkan baik oleh Pemda Kabupaten Luwu maupun pemerintah Kota Palopo. Sampai saat ini jalan belum bisa dilalui karena memang tumpukan material ini cukup tebal, mengingat tebing yang longsor kemarin itu ketinggiannya mencapai 100 meter. Nah, ini yang menyulitkan karena ketebalan lumpur, ketebalan material longsor membuat
pengendara susah untuk melakukan aktivitas. Artinya tim SAR maupun tim SAR gabungan masih melakukan proses pembersihan jalan untuk supaya dilalui oleh kendaraan yang akan melintas. Selain itu, pembersihan ini juga dilakukan untuk mencari dugaan korban yang tertimbun longsor, Harjuno. Ya, hingga saat ini sampai kapan tim SAR akan dikerahkan untuk mencari 10 korban yang diduga masih tertimbun di material longsor? Ya, untuk sampai kapan waktu pencarian korban, tim SAR belum menentukan waktu, namun biasanya 3 atau 7 hari tim SAR melakukan pencarian, Arjuno. Baik, untuk saat ini bagaimana kronologi pada saat 14 warga yang tiba-tiba juga longsor dan bagaimana dengan kondisi cuaca hingga saat ini, terutama untuk mencari korban yang saat ini masih hilang, Amran? Ya, baik. Kondisi cuaca hari ini cukup baik, cukup cerah di lokasi, dan kami sampaikan bahwa longsor yang terjadi kemarin itu sebelumnya pada Sabtu lalu memang sudah terjadi longsor, dan itu masih dalam kondisi yang kecil-kecil. Nah, longsor tersebut membuat pengendara harus mengantri, sehingga pada saat para pengendara di hari Senin kemarin mengantri untuk mengantar kendaraannya ke sebelah, tiba-tiba longsor susulan dari atas membawa material yang tebal, dan warga yang berada di bawahnya langsung tertimbun dan sebagian panik, sebagian berlari baik ke arah utara maupun ke arah selatan. Nah, dalam penuturan oleh salah seorang saksi mata menyebutkan bahwa ada sekitar 20-an warga yang tertimbun di daerah tersebut, dan ada 4 yang meninggal dan sudah ditemukan, bahkan sudah dikenali identitasnya, yaitu ada dua orang, maksud kami ada 1 orang bidan, 1 orang guru, dan 2 orang karyawan swasta. Nah, sementara 5 orang lainnya masih dirawat di rumah sakit, Arjuno. Kita harapkan pencarian hari ini dapat membuahkan hasil dan menemukan dugaan korban yang saat ini masih tertimbun di material longsor. Terima kasih rekan Muhammad Amran Amir dari Luwu, Sulawesi Selatan. Beralih ke informasi lain, saudara. Akibat sakit hati kerap ditagih utang oleh ibu kandung korban, seorang paman tega membunuh keponakannya yang masih berusia 15 tahun di kawasan Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Untuk menutupi perbuatannya, tersangka sempat membakar rumah korban untuk menghilangkan jejak. Inilah rumah kontrakan yang menjadi saksi bisu perbuatan tersangka yang membunuh keponakan kandungnya di Jalan Cempaka, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara awal bulan lalu. Rumah kontrakan yang tadinya ditinggali korban bersama kakak dan kedua orang tuanya itu kini sepi. Seorang remaja putri AZH berusia 15 tahun ditemukan meninggal dunia di dalam rumahnya. Namun saat itu, polisi mendapatkan laporan jika remaja putri itu korban dari kebakaran. Dari kecurigaan inilah, polisi akhirnya mengembangkan kasus tersebut dan memastikan AZH merupakan korban pembunuhan. Terungkap pula jika korban dibunuh pamannya sendiri. Laporan penemuan mayat yang berada di Rumah Sakit Sulanti Saroso, dugaan kecelakaan karena kebakaran. Ini berawal dari adanya laporan kebakaran yang menyebabkan ada korban meninggal. Kemudian personil dalam hal ini backup sama unit Lantas melakukan penyelidikan sehingga berhasil kepada pengejaran dan mengamankan pelaku. Artinya di sini bahwa berdasarkan fakta-fakta temuan di TKP baik itu di rumah sakit maupun di rumah ada kecurigaan daripada penyidik bahwa ada kejanggalan bahwa kematian tersebut bukan disebabkan karena kebakaran. Sementara kebakaran yang terjadi sengaja dilakukan tersangka untuk menutupi perbuatannya. Setelah korban meninggal, tersangka menyalakan kompor gas dan membakar barang-barang lainnya. Perbuatan ini dilakukan karena sakit hati sering ditagih hutang oleh ibu korban yang merupakan kakak kandung tersangka. Kemudian diambillah kain atau benda-benda yang mudah terbakar, ditumpuk di atas kompor tersebut, kemudian dinyalakan.
sehingga itu dianggap bagi dia mengalihkan bahwa itu terjadi kebakaran. Setelah itu baru diketahui oleh saksi yang kebetulan tetangga dari anak korban, dan dipadamkanlah api tersebut dan anak korban dibawa ke rumah sakit. Dia ditagih terus hutangnya sehingga dia merasakan sakit hati. Hanya seperti itu. Berapa sih, Bang? Kalau menurut keterangan tersangka, dia berhutang 300.000. Setelah kejadian, tersangka melarikan diri dan sempat buron hingga ditangkap di Stasiun Sudimara, Tangerang Selatan, Banten pekan lalu. Atas perbuatannya, tersangka akan dijerat dengan pasal berlapis tentang penganiayaan dan pembunuhan hingga Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman di atas 15 tahun penjara. Nizar Ramadika, Kompas TV, Jakarta. Sesaat lagi saudara, jelang panen puluhan hektar padi siap panen justru terendam banjir. Banjir merusak tanaman padi dan menyebabkan harga jual gabah turun. Polisi mengerebek tempat pengoplosan gas di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. 3 pelaku sudah beraksi selama 3 tahun dan meraup keuntungan 4 juta rupiah setiap harinya. Progrard antibakterial Barso beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Lindungi diri lebih dari biasanya. Optimal melawan kuman 99,9%. Kulit bersih maksimal. Progrard, the next level of antibakterial Barso. Beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Promo terbatas. Wingscan. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Tenggorokan kering, sariawan, jerawatan, bau mulut. Minum Adem Sari saat berbuka dan setelah tarawih. Adem Sari yang botol tanpa soda. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pagalino nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Harga geledek online Tiket Week nyamper lagi. Diskon 50% plus cashback hingga 1,1 juta di jam geledek. Tiket pesawat mulai dari 200 ribuan. Hotel mulai dari 300 ribuan. Sambar tiketmu sekarang. Mereka adalah perempuan-perempuan berdedikasi, perempuan mandiri, selalu optimis. Mereka percaya tolak angin untuk menjaga kesehatan. Mencintai Indonesia. Orang pintar minum tolak angin. Nippon Elastex 3-in-1 dengan teknologi Hydroflex, perlindungan lebih maksimal, gampang meresap ke pori-pori tembok, daya sebarnya luas, pasti beres pakai Nippon Elastex. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. Hotnya Hotin banget deh. Sorry. Di sini kita Minum Bodrek Flu dan Batuk Berdah HP. Dengan 3 oksinya Bodrek, efektif redakan flu batuk dan keluarkan dahak. Bodrek Flu dan Batuk Berdah HP, pas dan efektif, tanpa ngantuk. Only for those with unapologetic ambition. Let the legend takes you. Carving your legendary path with Suzuki Jimny. Harga geledek online Tiket Week nyamper lagi. Diskon 50% plus cashback hingga 1,1 juta di jam geledek. Tiket pesawat mulai dari 200 ribuan. Hotel mulai dari 300 ribuan. Sambar tiketmu sekarang. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Rasa jeruk strawberry banyak manfaat.
sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit. Niatku jaga kesehatan. Progrard antibakterial Barsop beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Lindungi diri lebih dari biasanya. Optimal melawan kuman 99,9%. Kulit bersih maksimal. Progrard the next level of antibakterial Barsop. Beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Promo terbatas. Wingscan. Kembali di Kompas Siang, Saudara, jelang panen hasil panen padi petani di Desa Pilangsari, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah justru terendam banjir. Akibatnya padi yang siap panen membusuk terendam banjir dan nilai jual gabah menurun. Banjir yang merendam persawahan petani disebabkan curah hujan yang tinggi dan meluapnya sungai yang berada di dekat sawah. Padahal tanaman padi puluhan hektar sawah ini sudah siap panen. Akibat terendam banjir, banyak tanaman padi yang rusak. Agar padi masih bisa dipanen, petani mengikat padi yang terendam air supaya tidak membusuk. Meski demikian, petani khawatir banjir yang saat ini mulai surut akan kembali terjadi mengingat intensitas hujan yang masih tinggi. 2, 3, 4, 5 Pak. 5 patok kena semua Pak. Kena semua. Ini usia berapa padinya Pak? Ini sekitar 95 Pak. Ini sudah siap. Sudah panen ya? Sudah siap. Oh. Ini saya sudah 3 hari cari tracer itu tidak ada Pak. Satu patok itu ya ruginya sekitar 4 jutaan Pak. Satu patok ya? 3 juta sampai 4 juta Pak. Tinggal kali 5 itu. Warga Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat berbondong-bondong mengantre untuk mendapatkan beras murah di halaman balai desa. Antrean beras juga diikuti oleh buruh tani yang mengaku tidak lagi ke sawah lantaran sulitnya bahan baku dan cuaca ekstrim serta sulitnya untuk mendapatkan pupuk. Antrean panjang pada program operasi pasar beras murah Bulog ini terjadi di halaman Desa Lurah, Plumbon, Kabupaten Cirebon pada Senin pagi. Mereka mengantre untuk mendapatkan beras murah seharga Rp52.000 per 5 kg. Tiap warga hanya boleh membeli 2 pak beras dengan total bobot 10 kg. Salah seorang warga yang berprofesi sebagai buruh tani mengaku kini tidak lagi bekerja di sawah karena tidak ada bibit untuk ditanam dan kini mengandalkan bantuan beras untuk kehidupan sehari-hari. Di sawah itu kadang-kadang nyangkul, kadang-kadang bikin bahan tanduran gitu. Pak, kemarin dari buruh tani nggak punya beras, nggak punya simpanan atau tanaman? Nggak punya, langsung ini soalnya panennya dikit karena pupuknya kadang-kadang susah. Ya kalau yang petani emang susah, yang nggak susah itu yang punya duit. Iya, kalau kita-kitaan kan sebagai kuli atau kerja tani kan ya emang sedikit susah. Antrian panjang masih terus terjadi di sejumlah operasi pasar yang digelar untuk menekan harga beras yang terus meroket. Presiden Jokowi meminta jajaran menterinya memastikan stok dan stabilitas harga bahan pokok jelang bulan Ramadan dan Idul Fitri tahun ini. Memasuki tahun 2024, harga komoditas beras jadi persoalan pelik. Bukannya hanya harganya yang melambung, tapi juga pasokannya berkurang. Bahkan kelengkapan serta kenaikan harga juga terjadi pada beras jenis premium. Pemerintah mengaku faktor cuaca jadi kendala utama. Di Jakarta, warga yang didominasi kaum emak-emak menyerbu pasar murah yang digelar Perum Bulog bersama Pemprov DKI Jakarta di kawasan Taman Ismail Marzuki, Menteng, Jakarta Pusat. Emak-emak rela antre panjang demi mendapatkan harga beras yang lebih murah. Dalam pasar murah, Perum Bulog bekerja sama dengan Pemprov DKI menyediakan 2 jenis beras, yakni beras stabilisasi pasokan harga pangan atau SPHP yang dijual dengan Rp53.000 per 5 kg, serta beras premium yang dijual seharga Rp69.500 per 5 kg. Sementara di Desa Kabuna, Belu, Nusa Tenggara Timur, ratusan warga juga mengantre menerima beras bantuan cadangan pemerintah lantaran harga beras di pasaran semakin mahal. Beras ini diberikan kepada 694 keluarga selama 6 bulan ke depan untuk mengantisipasi krisis pangan. Ini tadi Mama terima bantuan berapa kilo ini beras? Ini
Kira berapa kilo ini? 10 kilo ya. Harga beras mahal 1 kilo 17.000. Tidak mampu beli kalau orang janda, orang miskin. Itu pengaruh tidak dengan kebutuhan keluarga kalau mahal? Aduh, pengaruh sekali. 17.000 mana bisa kita orang rakyat. Perumbulok Jawa Tengah mengeluarkan puluhan ribu ton stok beras sebagai upaya menjaga ketersediaan stok beras di pasaran. Jelang masa panen padi pada pertengahan Maret, Bulog juga akan menyerap beras dari petani. Dalam program Kompas Petang, Ketua Umum Komunitas Warteg Nusantara, pengusaha rumah makan harus putar otak menyiasati tingginya harga beras yang telah terjadi sejak 1 tahun agar tak kian merugi. Mereka juga mengaku lebih suka dengan beras produksi dalam negeri ketimbang beras impor. Mengurangi porsi, Mas, yang tadinya mungkin kita agak ya lumayan lah memberikan nasi biar kenyang gitu kan. Sekarang kita kurangi karena kondisi beras naiknya harga gitu ya, dan ini pelanggan juga ya mengerti lah gitu kan. Ini ya dengan warteg itu sudah merasa enak gitu kan, karena yang kita pakai itu banyak kan beras-beras yang dalam negeri, Mas. Dalam negeri ini mungkin ya kita kan punya lahan sawah yang tanahnya subur sehingga katanya itu lebih gurih ketimbang impor. Karena berasnya bagus, cuma dirasa gitu para pelanggan yang sering menyuarakan itu enakan beras dalam negeri, Mas. Jadi sebenarnya makanya kita mengharapkan beras dalam negeri yang ditanam para petani itu yang kita masak gitu. Dalam sidang kabinet, Presiden Jokowi meminta jajaran menterinya memastikan stok bahan pokok dan harga stabil jelang bulan Ramadan dan Idul Fitri tahun ini. Saya minta utamanya menjaga persediaan pangan dan juga stabilitas harga pangan, terutama bahan pokok. Sementara itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyebut harga beras ditargetkan stabil bulan April hingga Mei. Hal ini karena sudah memasuki musim panen, sehingga stok beras diharapkan meningkat. Mudah-mudahan nanti Maret sudah sebagian panen, tapi puncaknya segera April-Mei ya, baru akan stabil untuk beras lokal. Tapi beras yang disediakan pemerintah, harganya tetap dan tidak naik. Impor tahun lalu 3,8 juta, banyak ya. Tahun ini 2 juta dan 1,6, hampir 3,6 juta ya. Dalam perjalanan 500.000 udah masuk, stoknya Bulog. Alih fungsi lahan juga disebut jadi salah satu faktor berkurangnya produksi beras dalam negeri. Di Kalimantan Timur, banyak petani padi yang beralih menjadi petani sawit. Wilayah yang menyusut yakni Kabupaten Penajam Pasir Utara yang semula memiliki 8.000 hektar menyusut menjadi 6.000 hektar, sementara di Kabupaten Pasir yang semulanya 12.000 hektar menjadi 11.000 hektar. Luasan sawah kita di Kaltim sekarang memang agak mengalami penyusutan seiring dengan keterbatasannya air ya. Saya katakan di Penajam Pasir Utara ya. Dari awal seharusnya ada 8.000, kemudian di Pasir itu awalnya ada 12.000, sekarang berkurang nih. Penajam itu dari semula 8.000 hektar, sekarang udah berkurang hampir 6.000 hektar, berarti kurang 2.000 nih. Kenapa terjadi itu? Karena pasokan air untuk pertanian kita terbatas, sehingga masyarakat akhirnya menanam lahannya dengan sawit. Dari data Badan Pusat Statistik dan Sensus Pertanian 2023, tahun 2013 tercatat luas lahan sawah di Indonesia yakni 7,75 juta hektar. Namun di tahun 2023 jumlahnya menjadi 7,1 juta hektar. Penurunan luas sawah di Indonesia mencapai 650.000 hektar. Mahalnya harga beras kini mengerek sejumlah harga komoditas lainnya di pasaran. Pemerintah pun diharapkan mengontrol harga dan memastikan stok beras aman. Tim Liputan Kompas TV. Kini kita pantau harga beras di Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur bersama jurnalis Kompas TV Leo Taufik yang saat ini berada di sana. Leo, hingga saat ini bagaimana pantauan lonjakan harga beras terutama di Pasar Induk Cipinang? Ya, Juno dan saudara, memang untuk di Pasar Induk Beras Cipinang ini kami tadi sempat berbincang dengan beberapa pedagang di sini. Memang untuk beras berjenis premium ini
harganya masih tinggi, yaitu di kisaran Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Begitupun dengan beras berjenis medium di kisaran Rp10.000 hingga Rp11.000 per kilogram. Memang kami tadi juga sempat melihat bagaimana masyarakat ada beberapa yang memilih untuk membeli beras berasal dari Bulog ini sebagai alternatif di tengah tingginya beras jenis premium dan juga medium ini. Memang berdasarkan info dari Dirut Food Station Cipinang yaitu Pamri Hadi, hari ini beras jenis premium berada di harga Rp15.168 per kilogram. Turun sedikit dari hari sebelumnya yaitu Rp15.180 per kilogram. Begitupun beras jenis medium ini di harga Rp10.610 per kilogram, juga turun sedikit dari hari sebelumnya yaitu Rp10.617 per kilogram. Memang dari harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah ini di kisaran Rp13.900 hingga Rp14.800 per kilogram untuk beras premium dan juga Rp10.900 hingga Rp11.800 per kilogram untuk beras medium. Untuk stok beras di pasar induk Cipinang ini memang tergolong aman yaitu sekitar 34.500 ton. Sementara stok batas aman itu minimum di 30.000 ton. Sebelumnya memang Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa mahalnya beras premium ini karena berkurangnya stok beras lokal akibat bergesernya musim tanam padi. Namun Zulhas memastikan Maret nanti sebagian akan panen raya, begitupun dengan puncaknya yaitu di bulan April dan juga Mei akan stabil untuk beras lokal. Sementara solusinya itu Mendak Zulhas ini mengatakan bahwa beras Bulog tersedia di pasaran dan tidak akan ada kenaikan harga. Saat ini beras Bulog ini dijual dengan harga sekitar Rp14.000 per kilogram dan juga beras untuk SPHP ini di Rp55.000 per 5 kilogram. Adapun beras Bulog memang berasal dari beras impor. Pada tahun 2023 ini Indonesia atau pemerintah mengimpor beras sebanyak 3,8 juta ton. Lalu pada tahun ini pemerintah berencana mengimpor hampir 3,6 juta ton beras, di mana 500.000 ton sudah dalam perjalanan menuju Indonesia. Juno. Ya Leo, untuk saat ini bagaimana dengan pasokan dan juga stoknya di Pasar Induk Cipinang, apakah masih memadai? Untuk stok sendiri memang masih memadai. Tadi kami sempat menanyakan langsung ke pihak Food Station bahwa untuk beras di Pasar Induk Beras Cipinang ini berada di kisaran atau stok amannya ini yaitu sekitar 34.500 ton. Stok ini berada masih di atas batas aman minimum yaitu sebanyak 30.000 ton beras. Juno. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV Leo Taufik dari Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur. Sesaat lagi saudara, polisi menggerebek tempat pengoplosan gas di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. 3 pelaku sudah beraksi selama 3 tahun dan meraup keuntungan Rp4 juta setiap harinya. Rekapitulasi suara pemilu tingkat kecamatan hari ini memasuki hari terakhir. Sesuai jadwal, rekapitulasi suara tingkat KPU Kota akan dimulai besok. Harga Gledek online Tiket Week nyamper lagi. Diskon 50% plus cashback hingga 1,1 juta di Jam Gledek. Tiket pesawat mulai dari 200 ribuan. Hotel mulai dari 300 ribuan. Sambar tiketmu sekarang. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Bagal ini nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid.
Progrard antibakterial Bar Soap beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Lindungi diri lebih dari biasanya. Optimal melawan kuman 99,9%. Kulit bersih maksimal. Progrard, the next level of antibakterial Bar Soap. Beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Promo terbatas. Wingscan. Harga Gledek online Tiket Week nyamper lagi. Diskon 50% plus cashback hingga 1,1 juta di Jam Gledek. Tiket pesawat mulai dari 200 ribuan. Hotel mulai dari 300 ribuan. Sambar tiketmu sekarang. Suatu hari sekeluarga nonton TV, tiba-tiba tembok rembes, plafon netes. Nippon Elastex 3-in-1 siap beresin dengan teknologi Hydroplex. Pasti beres pakai Nippon Elastex. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Rasa jeruk strawberry banyak manfaatnya. Madu teja sase, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Di setiap sentuhan ibu ada kelembutan dan kekuatan. Seperti saat lawan batuk dan pilek, Anaconidin. Efektif redakan batuk dan pilek si kecil, aman diminum sesuai anjuran. Anaconidin, efektif lawan batuk pilek si kecil. Produksi Kunimax. Only for those with unapologetic ambition. Let the legend takes you. Carving your legendary path with Suzuki Jimny. Harga Gledek online Tiket Week nyamper lagi. Diskon 50% plus cashback hingga 1,1 juta di Jam Gledek. Tiket pesawat mulai dari 200 ribuan. Hotel mulai dari 300 ribuan. Sambar tiketmu sekarang. Gatal karena campuran kutu air? Mati kutu dengan Fungiderm. Fungiderm, aktif basmi jamur. Produksi Konimax. Progrard antibakterial Bar Soap beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Lindungi diri lebih dari biasanya. Optimal melawan kuman 99,9%. Kulit bersih maksimal. Progrard, the next level of antibakterial Bar Soap. Beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Promo terbatas. Wingscan. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. Hotnya Hotin banget deh. Sidang putusan gugatan pra-peradilan yang diajukan Siska E akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini. Siska mengajukan pra-peradilan untuk mengetahui sah atau tidaknya penetapan dirinya sebagai tersangka. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan membacakan gugatan pra-peradilan yang diajukan Francisca Chandra Novitasari atau Siska E. Sidang menurut agenda akan digelar siang hari ini dan kuasa hukum Siska sebelumnya mengaku optimistis hakim akan menjatuhkan putusan seadil-adilnya. Sebelumnya sidang lanjutan gugatan pra-peradilan diajukan Siska melawan Polda Metro Jaya terkait penetapan tersangka dan penahanan dirinya. Sebelumnya Siska E sebagai tersangka dalam kasus produksi film porno dijemput paksa oleh penyidik Polda Metro Jaya Jakarta di kawasan Sleman, Yogyakarta pada tanggal 24 Januari lalu. Jemput paksa dilakukan karena penyidik beranggapan bahwa Siska tidak kooperatif karena beberapa kali mangkir dari panggilan penyidik. Kita sapa jurnalis Kompas TV Taufik Riyadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memantau sidang gugatan pra-peradilan oleh Siska E. Taufik, hingga saat ini pukul berapa agenda putusan sidang gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Siska E?
Ya, Juno dan juga saudara, untuk lanjutan sidang pra-peradilan dari Siskaya rencananya akan dimulai pada pukul 13 waktu Indonesia Barat atau pada pukul 1 siang nanti di ruang sidang 4 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan nantinya sidang ini beragendakan yaitu sidang putusan dari gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Francisca Chandra Novitasari ataupun Siskaya. Dan memang nantinya persidangan ini akan dipimpin oleh hakim tunggal yaitu Sri Rezekiah Marsinta. Dan untuk yang diketahui saudara, memang dari pihak Siskaya sendiri optimistis terkait hasil ataupun putusan dari gugatan sidang pra-peradilan ini. Pihaknya dari kuasa hukum Siskaya yaitu dari penasihat hukumnya Tovan Agung Ginting mengatakan optimis terkait putusan sidang pra-peradilan pada hari ini, yang mengatakan bahwa percaya majelis hakim akan memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Sedangkan dari pihak Bitkum Polda Metro Jaya memohon kepada majelis hakim untuk menolak putusan ataupun juga gugatan dari pra-peradilan Siskaya. Dan saudara, sebelumnya memang sidang pra-peradilan Siskaya ini sudah berjalan sejak tanggal 19 Februari yang lalu dan sudah ada 16 alat bukti yang diajukan ataupun yang diberikan oleh penasihat hukum dari Siskaya dan juga 71 alat bukti yang sudah diberikan oleh tim hukum dari Polda Metro Jaya. Dan memang saat ini sudah masuki putusan dan memang sebelumnya sudah memeriksa saksi dan juga sudah membaca melalui replik maksud kami dan juga duplik. Dan dari gugatan pra-peradilan ini pihak dari penasihat hukum Siskaya ini mengajukan 6 petitum permohonan yang diajukan kepada hakim tunggal yang akan memimpin persidangan pada hari ini. Salah satunya isi dari petitum tersebut adalah untuk melepaskan Siskaya dari tahanan dan memulihkan nama baiknya. Lalu juga untuk menggugurkan penetapan tersangka dan juga penahanan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya tidak sah. Dan tentunya saudara, kita masih terus menunggu apakah nantinya bagaimana keputusan sidang putusan pra-peradilan di Siskaya dan apakah nantinya Siskaya akan hadir atau tidak. Seperti yang diketahui memang dalam sidang pra-peradilan ini dalam beberapa kesempatan memang Siskaya tidak hadir dalam sidang diwakili oleh penasihat hukumnya, dan kita masih akan terus menunggu bagaimana hasil dari putusan sidang dan apakah nanti Siskaya akan ikut hadir ataupun tidak, Juno. Ya, sebelumnya bagaimana dengan jeratan tersangka yang ditetapkan kepada Siskaya terutama pasal undang-undang di ITE, dan bagaimana poin-poin pembelaan dari pra-peradilan sebelumnya dari kuasa hukum Siskaya sendiri? Ya, Juno dan juga saudara, memang saat ini fokus sidang yang akan dijalani oleh Siskaya adalah fokus dari pra-peradilan, yaitu penetapan sah atau tidaknya Siskaya sebagai tersangka dalam kasus dugaan produksi film pornografi, dan juga untuk apa saja yang akan dibelakan dalam sidang gugatan pra-peradilan ini. Tadi sudah saya sampaikan bahwa ada 6 petitum yang disampaikan oleh penasihat hukum dari Siskaya, yang mana poin-poinnya diantaranya yang saya catat tadi adalah untuk meminta melepaskan Siskaya dari tahanan dan juga untuk memulihkan nama baiknya. Lalu juga untuk meminta kepada majelis hakim untuk menggugurkan penetapan tersangka Siskaya dan juga untuk melepaskan Siskaya dari tahanan. Dan juga terkait apa ancaman hukuman dan jika nantinya proses gugatan pra-peradilan ini ditolak dan nantinya terus diselidiki dan masuk ke penyidikan maksud kami oleh pihak Polda Metro Jaya, nantinya memang Siskaya diancam oleh undang-undang pornografi dengan ancaman pidana itu 10 tahun dan denda maksimal 5 miliar. Namun tentunya itu masih jauh, dan saat ini kita memang fokusnya dari sidang ini adalah sidang pra-peradilan, yaitu adalah penetapan tersangka, apakah sah penetapan tersangka dari Siskaya, dan kita masih menunggu persidangannya pada pukul 1 siang nanti, Juno. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV Taufik Riyadi dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan saudara, polisi menggerebek tempat pengoplosan gas di Kampung Rawajamun, Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. 3 pelaku yang telah mengoplos gas selama 3 tahun ditangkap. Polsek Cilengsi menggerebek tempat pengoplosan gas dari subsidi ke non-subsidi, dan selain itu juga disita ratusan tabung gas berbagai jenis, selang oplosan serta selongsong pipa. 3 pelaku yakni pemilik dan 2 lainnya sebagai pengoplos gas bersubsidi ditangkap polisi. Mereka sudah beraksi selama 3 tahun terakhir. Para pelaku diduga meraup keuntungan hingga 4 juta rupiah setiap harinya.
hingga negara mengalami kerugian hingga 4, miliar rupiah. Pelaku terancam penjara 6 tahun penjara dan denda maksimal 60 miliar rupiah. Operasinya jaringan mafia pengoplosan gas LPG 3 kg yang disubsidi oleh pemerintah. Telah menangkap dan mengamankan 3 orang pelaku disebut tabung gas melon yang berwarna hijau dipindahkan ke tabung gas yang non-subsidi atau yang dijual dengan harga industri dari mulai yang 5,5 kilo, kemudian 12 kilo, hingga yang 50 kilo. Modus operandi ini telah mereka lakukan selama kurang lebih 3 tahun. Sesaat lagi saudara, rekapitulasi suara pemilu tingkat kecamatan hari ini memasuki hari terakhir. Sesuai jadwal rekapitulasi, suara tingkat KPU Kota akan dimulai besok. Ratusan warga Palestina yang putus asa berkumpul di antara runtuhan kota Gaza untuk menunggu bantuan yang sangat mereka butuhkan. Gatal karena campuran kutu air? Mati kutu dengan Fungiderm. Fungiderm aktif basmi jamur. Produksi Konimax. Harga geledek online Tiket Week nyamper lagi. Diskon 50% plus cashback hingga 1,1 juta di jam geledek. Tiket pesawat mulai dari 200 ribuan. Hotel mulai dari 300 ribuan. Sambar tiketmu sekarang. Program antibakterial Barsop beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Lindungi diri lebih dari biasanya. Optimal melawan kuman 99,9%. Kulit bersih maksimal. Program The Next Level of Antibakterial Barsop. Beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Promo terbatas. Wingscan. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegalinu nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Harga geledek online Tiket Week nyamper lagi. Diskon 50% plus cashback hingga 1,1 juta di jam geledek. Tiket pesawat mulai dari 200 ribuan. Hotel mulai dari 300 ribuan. Sambar tiketmu sekarang. Jangan ada batuk di antara kita. Batuk berdahak, Siladex ME. Batuk pilek, Siladex Cough and Cold. Batuk tidak berdahak, Siladex Antitusif atau Siladex DMP. Siladex, aktif redakan batuk. Produksi Konimax. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal.
Niatku demi anakku, niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Harga geledek online Tiket Week nyamper lagi. Diskon 50% plus cashback hingga 1,1 juta di jam geledek. Tiket pesawat mulai dari 200 ribuan. Hotel mulai dari 300 ribuan. Sambar tiketmu sekarang. Only for those with unapologetic ambition. Let the legend takes you. Carving your legendary path with Suzuki Jimny. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Siang Saudara. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI menyayangkan dengan banyaknya suara pekerja migran yang hilang saat pemilu 2024 lalu karena tidak melibatkan pendataan dari BP2MI. Hal ini disampaikan oleh Kepala BP2MI Beni Ramdhani saat melepas 228 pekerja migran Indonesia ke Korea Selatan. Beni juga menanggapi soal kisruh pemilu 2024 di pencoblosan luar negeri di Hong Kong. Menurut Beni, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sudah meminta Komisi Pemilihan Umum untuk berhati-hati terhadap daftar pemilih tetap pekerja migran yang berada di luar negeri. Beni menyayangkan dan BP2MI tidak dilibatkan dalam pendataan pekerja migran yang berada di luar negeri. Sebagai kepala BP2MI, saya hanya menyarankan ke depan libatkan BP2MI dalam hal pendataan yang pasti siapa orang Indonesia yang ada di luar negeri, khususnya mereka para pekerja migran Indonesia. Selama ini belum pernah, Pak? Untuk 2024 pemilu kan kita hanya diundang 1 kali dan setelah itu tidak ada pelibatan lagi. Sayang ya, banyak hak politik warga negara PMI yang hilang di luar negeri. Pemenang pemilu 2024 belum diumumkan oleh KPU, namun rapat kabinet Senin kemarin menyinggung program makan siang dan susu gratis yang digagas paslon Prabowo Gibran. Presiden Jokowi menyatakan akan mengakomodasi program-program yang dicanangkan Presiden terpilih di pemilu 2024. Pemenang pemilu 2024 padahal belum diumumkan oleh KPU. Namun rapat kabinet yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo sudah menyinggung program makan siang dan susu gratis yang digagas paslon Prabowo Gibran. Hal ini diungkapkan Presiden saat memimpin sidang kabinet paripurna membahas rencana kebijakan fiskal pemerintah dan rancangan ekonomi makro Indonesia tahun 2025, termasuk RAPBN tahun 2025. Sebelumnya, beredar kabar sidang kabinet paripurna juga akan membahas program makan siang gratis yang digagas pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran. Presiden memang tidak secara gamblang menyebut sidang kabinet ini membahas program makan siang gratis. Namun, Jokowi memastikan rancangan kebijakan fiskal 2025 akan mengakomodasi program-program dari Presiden terpilih di Pilpres 2024. RAP tahun 2025 dan kebijakan fiskalnya adalah kesempatan untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengakomodasi program-program Presiden terpilih hasil Pilpres 2024. Tapi ini juga kita sambil menunggu hasil perhitungan resmi dari KPU, maka RAPBN 2025 harus disiapkan dengan memperhatikan hasil Pilpres karena menjalankan APBN, karena yang menjalankan APBN 2025 adalah Presiden terpilih. Menteri Keuangan Sri Mulyani pun buka suara soal program makan siang gratis dan anggarannya. Sri Mulyani bilang, anggaran program makan siang gratis baru akan dihitung sebulan ke depan setelah ada pengumuman dari KPU. Kan ini nanti masih di dalam program, kalau detail ya kita lihat di dalam pembahasan mengenai pagu indikatif dari masing-masing kementerian lembaga. Nah ini nanti kita lihat dari existing program dengan apa yang akan masuk baru dan itu nanti akan dihitung dalam sebulan ke depan. Gitu ya. Sementara Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto memastikan program-program utama Capres-Cawapres Prabowo Gibran, salah satunya program makan siang gratis, dapat mulai dilaksanakan tahun depan.
Jika resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang Pilpres, Erlangga bilang program ini dapat berlanjut meskipun pengeluaran negara akan lebih besar dari pendapatan atau defisit APBN, sekitar 2,4 hingga 2,8%. Terkait dengan program, kita lihat dengan defisit anggaran yang sekitar 2,4 sampai 2,8 itu untuk program yang menjadi quick win daripada presiden terpilih nanti atau pemerintahan mendatang, itu pos-posnya sudah bisa masuk. Kemudian ada prioritas. Tentu prioritas itu nanti akan dibahas teknis dalam bentuk angka. Jadi berapa yang kita siapkan. Sudah ini bisa langsung dilaksanakan tahun depan sesuai dengan tahapan-tahapan yang tadi saya sampaikan. Sekretaris Dewan Pakar Timnas Anies Muhaimin, Wijayanto Samirin, dalam program Sapa Indonesia Pagi menyampaikan catatan yang harus diwaspadai soal program makan siang gratis. Di antaranya adalah potensi obesitas hingga bagaimana makan siang gratis ini dapat tepat sasaran. Masukan terkait programnya itu sendiri. Karena begini, permasalahan gizi masyarakat kita itu ada masalah kurang gizi, masalah stunting. Tapi tren yang sekarang sedang melejit adalah obesity. Obesitas, sudah 20% anak-anak kita itu obesitas. Perlu dipertimbangkan betul dengan sangat matang, jangan sampai program yang mahal ini justru memperburuk dari aspek obesity. Yang ketiga, yang lain terkait program adalah kita mempunyai keterbatasan anggaran. Jadi kita harus memastikan program ini tepat sasaran. Jangan sampai keluarga yang sebenarnya tidak perlu dibantu dengan makan siang gratis, dibantu juga. Meski menimbulkan pro dan kontra terkait besarnya anggaran yang akan dikeluarkan, makan siang gratis memang menjadi salah satu program unggulan yang dijanjikan paslon Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka pada saat kampanye. Namun sebelum membahas lebih jauh, yang paling penting menunggu kepastian hasil penghitungan suara KPU yang akan diumumkan pada akhir Maret nanti. Tim Liputan, Kompas TV. Beralih informasi lain, Saudara, KPU masih terus melakukan rekapitulasi suara hasil pemilihan umum 2024. Sesuai jadwal yang ditetapkan, rekapitulasi suara dilakukan mulai dari 15 Februari hingga 20 Maret. Pengumuman resmi hasil pemilu telah diatur dalam pasal 413 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Hasil pemilu secara nasional akan ditetapkan 35 hari setelah pemungutan suara dilakukan. Rekapitulasi KPU masih menunggu sisa data hasil hitung suara sampai akhirnya terkumpul 100%. Untuk mengetahui informasi terbaru soal hasil pemilu, kita sudah bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Fedriska Ananda. Fedriska, hingga saat ini bagaimana perkembangan rekapitulasi pemilu 2024 dan bagaimana informasi dan respons dari KPU? Ya, Juno, kalau misalkan untuk rekapitulasi nasional ini, kalau misalkan kita melihat dari laman website dari KPU, ini sudah mencapai 77,42%. Ini adalah data per pukul 10 tadi pagi, di mana ini dimenangkan oleh pasangan Prabowo Gibran sebesar 58,84%, dan kedua diikuti pasangan Amin dan Ganjar Pranowo serta Mahfud MD di urutan ketiga. Nah, ini adalah rekapitulasi nasional. Namun untuk rekapitulasi real count yang masih tengah dilakukan oleh KPU hingga saat ini informasinya masih berada di tingkat kecamatan. Ini merupakan hari terakhir di mana besok ini akan memasuki penghitungan ataupun rekapitulasi tingkat kabupaten kota. Nah, memang untuk penghitungan suara sendiri KPU ini diberikan waktu begitu ya, mulai dari tanggal 15 Februari hingga maksimal tanggal 20 Maret mendatang. Namun memang ada beberapa hal yang masih menjadi hambatan oleh KPU, diantaranya isu kecurangan yang juga terjadi di Malaysia dan juga hambatan-hambatan lain itulah yang dihadapi oleh KPU saat ini, sehingga memang nanti ini jadwalnya pada pukul 2 siang nanti KPU akan melaksanakan konferensi pers. Kami pun masih menunggu hingga saat ini seperti apa update dari penghitungan suara yang tengah dilakukan KPU di tingkat kecamatan dan juga terkait dengan isu-isu kecurangan yang tengah dihadapi KPU ketika melaksanakan pemilu di luar negeri. Juno. Ya, dengan adanya dugaan hambatan dan juga sorotan terkait dengan rekapitulasi suara, apakah target tanggal 20 Maret nantinya KPU tetap akan mengumumkan hasil dari pemilu 2024?
Ya, Juno, ini kemarin sudah disampaikan juga ya oleh Ketua KPU Hasyim Asyari yang mengatakan bahwa memang targetnya ini tanggal 20 Maret ini sudah harus rampung dari rekapitulasi nasional ataupun dari suara luar negeri begitu ya. Memang sempat terjadi hambatan berupa pemungutan suara ulang yang dilakukan di Malaysia. Namun KPU berharap ini tidak menjadi hambatan yang berarti begitu karena memang KPU bersama dengan Bawaslu dan juga Kementerian Luar Negeri ini sudah berkoordinasi terkait dengan mengantisipasi langkah ini. Memang belum ditetapkan kapan tanggal untuk dilaksanakannya pemilu ulang, namun KPU berharap ini akan rampung sebelum maksimal tanggal 20 Maret. Di mana kalau misalkan kita lihat memang isu kecurangan ini terjadi di Malaysia karena memang untuk jumlah suara sendiri di Malaysia ini cukup besar ya. Ini berupa 473.000 suara dari total semua suara yang ada di luar negeri saat ini. Juno. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV, Fedriska Ananda dari Gedung KPU RI, Jakarta Pusat. Dan saudara, rekapitulasi tingkat kecamatan hari ini memasuki hari terakhir di Kecamatan Wonokromo, Surabaya. Total sebanyak 371 TPS telah direkap. Di Kecamatan Wonokromo, rekapitulasi suara dan digelar di halaman lapangan Tor, Surabaya. Kecamatan Wonokromo, Surabaya terdapat 446 TPS. Namun hingga saat ini masih ada 75 TPS yang belum menyelesaikan rekapitulasinya di tingkat kelurahan. Panitia penyelenggara kecamatan meminta tambahan waktu untuk menyelesaikan penghitungan surat suara di tingkat kecamatan. Hasil dari rekapitulasi tingkat kecamatan selanjutnya akan diserahkan ke KPU Kota. Jika sesuai jadwal penghitungan surat suara di tingkat KPU Kota akan berlangsung hari Rabu besok. Sudah ada jurnalis Kompas TV Kika Madona yang memantau hasil dari hari terakhir penghitungan surat suara tingkat kecamatan di Surabaya, Jawa Timur. Kika, hingga saat ini bagaimana proses penghitungan surat suara terutama memasuki hari terakhir di tingkat kecamatan? Ya, Juno dan juga saudara, jadi rekapitulasi tingkat kecamatan hingga saat ini masih berlangsung di kota Surabaya. Total jumlah kecamatan yaitu sebanyak 31 kecamatan. Dari jumlah tersebut, 6 kecamatan saat ini sudah menyerahkan hasil rekapitulasi surat suara di tingkat kecamatan. Sementara sisanya hingga saat ini masih terus melanjutkan rekapitulasi surat suara di tingkat kecamatan masing-masing. Salah satunya yang saat ini sedang berlangsung dan sedang jeda di belakang saya, ini adalah dari Kecamatan Wonokromo, Surabaya. Kecamatan Wonokromo, Surabaya terdiri dari 446 TPS. Dari jumlah tersebut, 75 TPS hingga saat ini masih dalam proses rekapitulasi di tingkat kelurahan masing-masing. Lantas apa kendalanya? Di samping saya sudah ada Ketua PPK Wonokromo, Mas Ahmad Muzaki. Ini 75 saat ini masih proses rekapitulasi. Apa sebetulnya yang masih menjadi kendala? Jadi kendala sebenarnya pada proses sirekap. Jadi sirekap ini kadang terjadi kendala yang kemudian membuat proses input ini menjadi delay. Itu aja. Terus terkait dengan hal lain yang menjadi penghalang adalah dinamika yang terjadi pada masing-masing panel. Di panel Wonokromo ini kan kami membagi jadi 4 panel. Masing-masing panel terdiri dari masing-masing kelurahan yang akan melakukan rekapitulasi. Jadi di masing-masing panel ini, di masing-masing kelurahan ini, proses rekapitulasi yang kami lakukan adalah penyelesaian pertama adalah proses rekapitulasi di semua TPS di wilayah kelurahan untuk rekapitulasi presiden dan wakil presiden. Dilanjutkan ke DPR RI, setelah dilanjutkan ke DPD, lanjut ke DPRD provinsi, lanjut ke kota. Jadi proses kami seperti itu dalam satu wilayah kelurahan. Kita selesaikan semua TPS untuk satu jenis pemilihan, lanjut ke jenis pemilihan yang lain. Sebelumnya juga sempat terjadi penghitungan surat suara ulang. Nah, bagaimana dengan penghitungan surat suara ulang tersebut hasilnya? Apakah sudah dalam proses rekapitulasi di tingkat kecamatan atau bagaimana? Memang terjadi di kecamatan kami proses penghitungan surat suara ulang karena terjadi selisih antara data yang dipegang oleh para saksi dan pengawas dengan apa yang tertulis dalam C-Plano. Itu semua sudah bisa diselesaikan dengan baik antara kami, teman-teman saksi yang hadir, juga teman-teman Panwas, sehingga solusi bisa ditemukan bersama, tidak sampai terjadi pemungutan suara ulang.
Satu lagi, hari ini adalah batas akhir untuk rekapitulasi surat suara di tingkat kecamatan dan selanjutnya akan diserahkan ke KPU Kota. Kalau untuk di sini sendiri, tadi sempat disebutkan bahwa akan ada meminta tambahan waktu. Kalau untuk targetnya sendiri kapan, Mas? Kalau untuk sebenarnya di PKPU 5 tahun 2024 itu batas akhir untuk rekap tingkat kecamatan adalah tanggal 2 Maret. Kami akan memaksimalkan waktu itu untuk melakukan rekapitulasi yang belum selesai sekaligus pencermatan nanti bersama para saksi. Sehingga data yang kami serahkan nanti ke kota tidak terkesan tidak terburu-buru. Satu lagi, Mas, ini nanti kalau untuk persiapan dari KPU Kota mungkin untuk menyambut surat suara yang tiba di sana, bagaimana Mas sejauh ini koordinasi? Kalau koordinasi kami dengan 3 pilar, dengan pihak kecamatan, dengan Danramil, dengan pihak kepolisian terkait nanti distribusi logistik yang ada di gudangnya PPK nanti sampai kembali di gudangnya KPU. Jadi nanti yang akan kami bawa untuk rekap tingkat kota adalah hasil plano yang sudah dilakukan rekapitulasinya, termasuk kelengkapan salinan DPT, salinan DPTB, terus daftar hadir DPK, DPT, dan DPTB. Semoga lancar berlangsung untuk rekapitulasi surat suara, karena memang kalau berdasarkan target tanggal 28 Februari sampai dengan tanggal 5 Maret mendatang. Terima kasih untuk waktunya bersama kami di Kompas TV. Jadi itu tadi seperti yang disampaikan bahwa dari total 31 kecamatan yang ada di kota Surabaya, 6 kecamatan sudah menyerahkan hasil tingkat rekapitulasi surat suara di tingkat kecamatan. Di antaranya adalah Kecamatan Bulak, Karangpilang, Lakar Santri, Rungkut, Simokerto, dan juga Tambak Sari. Sementara itu untuk sejumlah TPS lainnya atau sisa dari ke-6 jumlah tersebut hingga saat ini masih dilakukan rekapitulasi surat suara di tingkat kecamatan. Targetnya besok surat suara bisa akan sampai ke KPU Kabupaten Kota yang ada di kota Surabaya, dan untuk masa pengumpulan surat suara di tingkat kecamatan ini akan berlangsung sampai dengan tanggal 5 Maret 2024 mendatang. Sementara itu, saudara, jika kita melihat jauh ke belakang pada saat itu adalah untuk pemungutan suara di kota Surabaya ini ada sedikit dinamika yang juga kemudian terjadi, di mana ada 10 TPS yang disampaikan oleh Bawaslu Kota Surabaya. 10 TPS di kota Surabaya harus melaksanakan pemungutan suara ulang. Ke 10 TPS tersebut diantaranya TPS 2 dari Dukuh Pakis, lalu juga TPS 5 dari Dukuh Pakis, dan juga TPS 35. Sementara untuk selanjutnya yaitu TPS 2 di Kecamatan Tandes, dan juga TPS 12 dari Kecamatan Banjar Sugihan, dan TPS 2 dari Ketintang, dan juga TPS 6 dari Balongsari, serta TPS 21 dari Menanggal, dan juga TPS 20 dari Asemlowo, dan yang terakhir adalah TPS 27 dari Simolawang, di mana pemungutan surat suara ulang ini sudah berlangsung pada tanggal 24 Februari lalu, di mana ada beberapa masalah yang menjadi kendala, di mana pada saat itu pemilih tidak tercantum dalam DPT, DPTB, dan juga DPK, sehingga akhirnya pemungutan surat suara ulang terpaksa dilakukan pada tanggal 24 Februari lalu. Demikian, Juno. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV Kika Madona dari Surabaya, Jawa Timur. Sesaat lagi, saudara, ratusan warga Palestina yang putus asa berkumpul di antara runtuhan kota Gaza untuk menunggu bantuan yang sangat mereka butuhkan. Banyaknya pembatasan militer Israel membuat bantuan sulit disalurkan. 8 ton limbah alat peraga kampanye pada pemilu 2024 di Kota Medan secara kreatif didaur ulang menjadi kerajinan rumah tangga. Harga geledek online Tiket Week nyamper lagi. Diskon 50% plus cashback hingga 1,1 juta di Jam Geledek. Tiket pesawat mulai dari 200 ribuan. Hotel mulai dari 300 ribuan. Sambar tiketmu sekarang. Only for those with unapologetic ambition. Let the legend takes you. Carving your legendary path with Suzuki Jimny. Kakak, sahur. Sahur ya, Bu. Sahur kan penting, Kak. Makan sedikit aja ya. Biar kuat puasanya, lengkapi ya sahurnya dengan Energen. Nutrisinya lengkap, kenyang lebih lama. Kuat puasa seharian. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku
Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Nippon Elastex 3-in-1 dengan teknologi Hydroflex, perlindungan lebih maksimal, gampang meresap ke pori-pori tembok, daya sebarnya luas. Pasti beres pakai Nippon Elastex. Harga Gledek online tiket week nyamper lagi. Diskon 50% plus cashback hingga 1,1 juta di Jam Gledek. Tiket pesawat mulai dari 200 ribuan. Hotel mulai dari 300 ribuan. Sambar tiketmu sekarang. Aku mau kenal kamu lebih jauh. Oh, segini. Capek. Buruan pergi dari capek. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Saatnya tidur. Waduh, sulit tidur nih. Sulit tidur? Minum Fulas 1 tablet menjelang tidur. Fulas mengandung formula dari bahan alam juga halal. Fulas membantu meringankan gangguan sulit tidur. Di setiap sentuhan ibu ada kelembutan dan kekuatan. Seperti saat lawan batuk dan pilek, Anaconidin efektif redakan batuk dan pilek si kecil, aman diminum sesuai anjuran. Anaconidin efektif lawan batuk pilek si kecil. Produksi Kunimax. Harga Gledek online tiket week nyamper lagi. Diskon 50% plus cashback hingga 1,1 juta di Jam Gledek. Tiket pesawat mulai dari 200 ribuan. Hotel mulai dari 300 ribuan. Sambar tiketmu sekarang. Wow, kirain po, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Progrard antibakterial Barso beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Lindungi diri lebih dari biasanya. Optimal melawan kuman 99,9%. Kulit bersih maksimal. Progrard the next level of antibakterial Barso. Beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Promo terbatas. Wingscan. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Harga Gledek online tiket week nyamper lagi. Diskon 50% plus cashback hingga 1,1 juta di Jam Gledek. Tiket pesawat mulai dari 200 ribuan. Hotel mulai dari 300 ribuan. Sambar tiketmu sekarang. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Siang, Saudara. Informasi dari mancanegara, curah hujan yang tinggi dan banjir memaksa warga Bolivia meninggalkan rumah mereka dan mengungsi ke tempat yang aman. Banjir telah menyebabkan kerusakan parah pada infrastruktur. Di ibu kota Bolivia, La Paz, curah hujan sepanjang bulan Februari telah melampaui rekor 5 dekade lalu. Menurut Wali Kota La Paz, sejumlah daerah terendam banjir dan lebih dari 200 keluarga harus dievakuasi. Hujan deras menyebabkan tanah longsor di kota Cholchac, kota di tenggara Bolivia ini merupakan kawasan gurun yang biasanya curah hujannya rendah. Ratusan warga Palestina yang putus asa berkumpul di antara reruntuhan kota Gaza untuk menunggu bantuan yang sangat mereka butuhkan. Lembaga-lembaga kemanusiaan mengaku banyaknya pembatasan oleh militer Israel menyulitkan penyaluran bantuan ke banyak wilayah di Gaza. Sejak awal perang, sebagian besar komunitas internasional telah menekan Israel agar mengizinkan lebih banyak bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza. Program Pangan Dunia World Food Program terhambat mengirimkan makanan untuk anak-anak di Gaza Utara yang mengalami kekurangan gizi akut. Perang telah membuat 1/4 dari 2,3 juta penduduk Gaza menderita kelaparan. Sejumlah perempuan dan anak-anak ditemukan tewas di reruntuhan bangunan setelah serangan udara Israel ke kota Rafah di Gaza Selatan. Selama berminggu-minggu, Rafah telah menjadi sasaran pengeboman Israel. Sejak perang pecah, sekitar 1,4 juta warga Palestina mengungsi dan mencari keselamatan di kota Rafah.
Namun militer Israel meluaskan serangan hingga ke kota ini, sehingga memicu kekhawatiran global. Serangan Israel telah menewaskan hampir 30.000 warga Palestina dan menimbulkan bencana kemanusiaan. Yang juga jadi sorotan, saudara, unjuk rasa para petani berjalan ricuh sehingga terjadi bentrokan dengan polisi. Para petani bahkan membakar tumpukan ban dan menyemprot aparat dengan pupuk cair. Asap pekat mengotori udara kota Brussels akibat kemarahan para petani terhadap birokrasi serta persaingan dari berbagai komoditas impor. Polisi mengatakan setidaknya ada 800 traktor yang memasuki kota. Para petani kemudian menggunakan traktor tersebut untuk memblokade jalan-jalan utama di dalam kota. Polisi menggunakan meriam air untuk menghalau massa dan menggunakan beton serta kawat berduri untuk melindungi markas besar Uni Eropa. Unjuk rasa ini berlangsung ketika para menteri pertanian di Uni Eropa sedang berunding masalah pertanian dan kebijakan impor. Je pense qu'il y a déjà plusieurs syndicats européens qui sont là. Il n'y a pas qu'en Belgique que ça va mal. Il est temps qu'ils prennent quand même en compte le monde agricole. Qu'il y ait une transition, c'est tout à fait normal, on est prêt à la faire. Mais dans le sens agronomique du terme, il n'y aura pas de souci. Mais faire ça juste pour faire plaisir à quelques écolos-bobos dans des bureaux, c'est pas... Saudara, Kompas yang masih akan kembali usai jeda dengan informasi diantaranya 8 ton limbah alat peraga kampanye pada pemilu 2024 di kota Medan secara kreatif didaur ulang menjadi kerajinan rumah tangga. Ada pula informasi desa tua di kaki Gunung Sorik Marapi di Kabupaten Mandailing Natal menawarkan berjuta pesona. Rumah-rumah panggung tradisional beratapkan ijuk menjadikan desa ini jadi destinasi wisata favorit. Informasi ini akan hadir sesaat lagi, tetaplah bersama Kompas Siang. Harga Gledek Online Ticket Week nyamper lagi. Diskon 50% plus cashback hingga 1,1 juta di Jam Gledek. Tiket pesawat mulai dari 200 ribuan. Hotel mulai dari 300 ribuan. Sambar tiketmu sekarang. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak halal, yakin. Daus mendengar. Mulai dari 0 ya, Pak? Bukan, saya dari Salatiga. Capek. Pergi dari capek isi bensin dengan Polytron Fox Air. Nippon Elastex 3-in-1 dengan teknologi Hydroflex, perlindungan lebih maksimal, gampang meresap ke pori-pori tembok, daya sebarnya luas. Pasti beres pakai Nippon Elastex. Harga Gledek Online Ticket Week nyamper lagi. Diskon 50% plus cashback hingga 1,1 juta di Jam Gledek. Tiket pesawat mulai dari 200 ribuan. Hotel mulai dari 300 ribuan. Sambar tiketmu sekarang. Wow, kirain pot. Taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah,
namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Wah, populer kamera. Waktunya refreshing. Mata perlu istirahat, bila perlu minum Myfit. Formula Myfit membantu memelihara kesehatan mata. Untuk mata sehatku, minum Myfit. Dari Lapi. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Harga Gledek online Tiket Week nyamper lagi. Diskon 50% plus cashback hingga 1,1 juta di Jam Gledek. Tiket pesawat mulai dari 200 ribuan. Hotel mulai dari 300 ribuan. Sambar tiketmu sekarang. Kakak, sahur. Sahur ya, Bu. Sahur kan penting, Kak. Makan sedikit aja ya. Biar kuat puasanya, lengkapi ya sahurnya dengan Energen. Nutrisinya lengkap, kenyang lebih lama. Kuat puasa seharian. Saudara, kini saatnya kita simak sejumlah informasi menarik dari Biro Kompas TV di Tanah Air dalam segmen Cerita Nusantara. Sudah bersiap dua rekan jurnalis Kompas TV, ada Jenny Sihombing dari Medan, Sumatera Utara, dan ada Ninda Destiani dari Bandung, Jawa Barat. Kita akan ke Medan terlebih dahulu. Selamat siang Jenny, cerita menarik apa dari sana siang hari ini? Ya baik, Mercy dan saudara, saat ini kami sudah menyiapkan dua informasi menarik langsung dari Biro Medan, Sumatera Utara. Nah, untuk informasi pertama, sebanyak 8 ton sampah atau limbah alat peraga kampanye yang digunakan pada pemilu 2024 di Kota Medan didaur ulang menjadi beragam aneka kerajinan rumah tangga. Nah, selain memiliki nilai ekonomis, hasil olahan dari alat peraga kampanye ini juga dapat menjadi solusi untuk mengurangi penggunaan kayu. Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan memutuskan untuk membawa sejumlah limbah alat peraga kampanye pemilu 2024 ke workshop Eco-Friendly Board yang berada di Jalan Asahan Belawan. Limbah APK yang didominasi bahan plastik ini kemudian diubah menjadi barang-barang yang bernilai ekonomis. Muhammad Husni, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Medan mengatakan, berdasarkan surat edaran dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, agar pemerintah daerah tidak membuang sampah APK ke tempat pembuangan akhir. Pemko Medan kemudian memutuskan untuk menggandeng penggiat lingkungan dalam mengelola limbah APK yang cukup banyak pasca pemilu 2024. Bersama workshop Eco-Friendly Board di Belawan yang memiliki sebuah mesin pendaur ulang sampah plastik. Sampah-sampah APK tersebut dikelola dengan cara dipanaskan pada suhu 360 derajat Celcius yang kemudian dicetak menjadi papan dan balok yang cukup kuat untuk menjadi furniture yang punya nilai ekonomis. Nah, pertama sebagai tindak lanjut dari surat edaran KLHK nomor 3 tahun 2024 di mana limbah-limbah yang berasal daripada APK pemilu 2024 ini kan salah satunya kebijakan kita tidak dibuang ke TPA. Makanya harapan daripada Pak Wali Kota bagaimana kita membangun sebuah sistem tata kelola dengan melibatkan peran serta penggiat-penggiat lingkungan. Salah satunya hari ini ada 8 ton limbah yang sudah kita kumpul. Sementara itu, Tom Sinaga, pemilik workshop Eco-Friendly Board mengatakan bahwa untuk menjadi satu balok sepanjang 2 meter dibutuhkan limbah plastik sebesar 16 kg. Dalam satu hari, workshopnya mampu mengelola limbah plastik antara 800 kg sampai 1 ton. Kita
menghasilkan 1 buah balok dengan 16 kg sampah plastik yang kita masak. Kita olah menjadi produk-produk yang berguna. Jadi kita satu hari di sini bisa menghabiskan sekitar 800 sampai 1 ton sampah plastik untuk mengolahnya menjadi papan dan balok. Sebelumnya, APK pada kontestasi pemilu 2024 cukup membludak, sehingga limbah yang dihasilkan pun cukup banyak. Dengan adanya pengolahan limbah plastik ini, diharapkan dapat mengurangi penyebaran limbah plastik yang sulit terurai, serta bisa berguna untuk digunakan kembali dengan olahan menjadi furniture. Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, kita beralih ke informasi kedua. Sebuah desa tua yang terletak di kaki Gunung Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal menawarkan berjuta pesona. Rumah-rumah panggung tradisional yang beratapkan ijuk menjadikan desa ini sebagai salah satu destinasi wisata favorit. Seperti apa berikut informasinya? Desa Sibangkor Julu, sebuah desa kecil yang berada di lereng Gunung Sorik Marapi, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara ini menawarkan berjuta pesona. Nuansa desa zaman dulu serta pesona rumah panggung dan arsitektur tradisional yang terjaga hingga kini membuat desa ini menjadi lokasi pilihan berwisata. Keunikan lain dari desa Sibangkor Julu ini terlihat pada setiap rumah warga di desa ini. Rumah-rumah panggung yang ditopang dengan tiang kayu dan beratapkan ijuk ini masih menghiasi sebagian besar rumah warga ketika memasuki desa ini. Selain masih mempertahankan warisan leluhur, penggunaan atap ijuk juga diyakini dapat mengatur suhu di dalam rumah, meredam rasa dingin, serta menimbulkan rasa sejuk saat cuaca panas. Dulunya memang di sini banyak pohon aren. Dari pohon aren masyarakat sendiri, makanya dari situ diambil ijuknya. Jadi gampang. Kalau sekarang udah apa ya? Lantaran orang nggak mau lagi orang menanam pohon aren. Pohon aren. Jadi yang sekarang ini yang tumbuh sendiri. Ada berapa rumah tangga Pak yang masih memakai atap ijuk itu? Kalau yang memakai atap ijuk udah masih 50%. Selain itu, atap ijuk juga dianggap memiliki daya tahan dibandingkan atap lainnya, terutama ketika material hawa belerang turun menghujan desa yang berada di lereng Gunung Sorik Marapi. Tim Liputan Kompas TV, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Demikian cerita Nusantara langsung dari Biro Medan, Sumatera Utara. Kembali ke Anda, Mercy. Dari Medan kita bergeser ke Bandung. Ninda, cerita menarik apa siang ini dari sana? Ya, selamat siang Mercy dan juga saudara. Dua informasi menarik perhatian masyarakat luas nih. Yang pertama untuk cerita Nusantara dari Bandung kali ini terkait kenaikan harga beras yang terjadi di kota Bandung, yang tentunya ini membuat merugi para pengusaha warung nasi dan terpaksa pedagang ini harus menaikkan harganya untuk menutupi ongkos produksi. Namun justru malah banyak pelanggan yang kini menjadi kabur dan bahkan tidak mau beli lagi. Berikut liputan untuk Anda. Seperti yang dialami pengusaha warung nasi Ibu Emul di Jalan Sultan Tirtayasa nomor 31 Kota Bandung. Pemilik menyayangkan harga beras yang semakin hari melonjak. Biasanya warung nasi ini membeli beras 1 karung atau 25 kg dengan harga Rp300.000. Namun saat ini dirinya harus membayar Rp400.000 per 25 kg. Harga beras naik membuat pemilik tak punya pilihan untuk menaikkan harga. Namun setelah 2 minggu berjalan, banyak pembeli yang komplain dan tidak mau beli lagi. Imbasnya, omset pembeli warung nasi ini berkurang hingga 50%. Pembelinya menurun, terus juga kita nggak beruntung, merugilah, dikit rugi kayak gitu. Ada komplain nggak dari pembeli? Ya kan
Sempet dinaikin, yang seporsinya biasa 15 atau 18 dinaikin 1.000 per porsi. Malah pada kabur, nggak ada yang beli. Jadi ya kadangan sampai biasa jam maghrib atau isya udah tutup, kita kadang sampai jam 8, jam 9 tutup. Ya masih utuh kadang. Ya. Pengusaha warung nasi ini juga menyampaikan, selain harga beras yang naik, diikuti dengan bahan pokok lainnya seperti sayur mayur, bumbu, dan sembako. Tim Liputan Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Ya, dan berikutnya ini adalah informasi mengenai kuliner, saudara. Bagi Anda yang sedang berada di Bandung dan ingin mencari makanan menarik, tentunya di pagi hari, tidak usah khawatir. Kini di kota Bandung sudah ada tempat yang menawarkan berbagai menu varian terbaik tentunya. Nah, di sini juga sudah tersedia berbagai cita rasa lokal hingga oriental. Berikut liputan untuk Anda. Di kota Bandung ada tempat sarapan yang lagi hits, dengan menyediakan 20 menu pilihan untuk sarapan. Menu yang ditawarkan pun beragam, mulai dari roti sarikaya butter, roti telur kornet, bakmi ayam hainan, nasi ayam kerabu, hingga berbagai minuman seperti teh tarik, es coklat, dan masih banyak lagi. Harga yang ditawarkan pun sangat terjangkau, mulai dari 10 ribuan saja. Anda sudah bisa menikmati menu yang tersedia. Sejak pagi, kedai Selayang Pandang ini sudah ramai dipenuhi pengunjung. Biasanya pengunjung yang selesai giat berolahraga ataupun nongkrong di siang dan sore hari, seringkali mampir ke kedai ini. Sering nggak makan di sini, Bu? Sarapan di sini? Alhamdulillah yang kedua kali. Kebetulan ini pemirsa suka. Menu favorit di sini apa, Bu? Roti serikaya. Roti serikaya. Kalau saya di sini bakmi, kemudian ada roti sarikaya, ya, itu harga bersahabat, kemudian rasa juga bisa diadu dengan kedai-kedai sarapan yang pernah ada sebelumnya. Awal mula berdirinya kedai Selayang Pandang ini karena pemilik merasa sulit untuk mencari tempat sarapan yang menawarkan menu beragam. Maka ia berinisiasi mendirikan kedai ini dan menawarkan menu beragam. Kedai ini buka setiap hari pukul 7 pagi hingga 8 malam. Pemilik pun menggait berbagai komunitas untuk kedainya agar lebih ramai. Sebetulnya tuh awalnya memang kita itu melihat animonya di sebelumnya, kita lihat bahwa di kita tuh jarang yang menyediakan sarapan-sarapan kan, kecuali kita harus masuk ke hotel-hotel kayak gitu ya. Akhirnya kita pikir ya udah kita grab, kebetulan saya ada banyak komunitas itu pulang olahraga, mereka kadang suka bingung, nggak semua yang menyediakan sarapan, makanya idenya dari situ sih. Tim Liputan Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Iya, itu dia, demikianlah dua informasi cerita Nusantara di Bandung kali ini. Kembali ke studio, merci. Terima kasih Ninda Destiani, jurnalis dari Biro Kompas TV Bandung, dan Jenny Sihombing, jurnalis dari Biro Kompas TV Medan, Sumatera Utara yang sudah bergabung dalam cerita Nusantara. Sorotan menarik lainnya, saudara, untuk menekan inflasi dan mengurangi angka kemiskinan di Kebumen, Jawa Tengah, penjabat Gubernur Jawa Tengah, Nana Sujana, memberikan bantuan senilai 107 miliar rupiah lebih kepada Kabupaten Kebumen untuk mensejahterakan masyarakat di sana. Bantuan tersebut diserahkan penjabat Gubernur Jawa Tengah, Komjen Purnawirawan Nana Sujana, saat melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Kebumen. Nana secara simbolis menyerahkan bantuan senilai 107 miliar rupiah. Bantuan tersebut untuk bidang pendidikan, kesehatan, bantuan sosial beras, listrik gratis, dan lain sebagainya. Bantuan diberikan untuk menekan inflasi sekaligus mengurangi angka kemiskinan di Kebumen. Kami dari Pemprov ya memang
masyarakat di Kebumen ya sangat membutuhkan bantuan-bantuan tersebut gitu, khususnya dalam rangka untuk pengentasan kemiskinan. Di mana tadi kita lihat masalah kemiskinan memang masih di atas rata-rata provinsi, ya. Kemudian juga masalah stunting, juga terkait dengan masalah pengangguran, tetapi pertumbuhan ekonomi di Kebumen ini cukup baik, artinya di atas rata-rata provinsi Jawa Tengah gitu. Pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan penyerahan 1 unit mobil Samsat keliling dari Bank Jateng kepada unit pengolahan pendapatan daerah Kabupaten Kebumen. Tambahan 1 unit mobil Samsat keliling ini dipastikan akan membuat warga semakin mudah untuk membayar pajak. Kami di Kebumen mendapat tambahan 1 unit armada untuk layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Tentunya dengan tambahan armada ini akan semakin memperluas layanan masyarakat kita di beberapa titik. Nanti akan kita tentukan lagi beberapa titik layanan supaya pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kebumen dapat terlayani dengan baik. Nana juga berkesempatan melihat kebun kita Agrismart, lahan kosong di belakang rumah dinas Bupati yang disulap menjadi area persawahan, perkebunan, dan perikanan. Lahan kosong itu kini menjadi percontohan dan mempunyai nilai manfaat lebih. Saudara, petugas dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate dilempari pedagang saat melakukan penertiban. Sejumlah emak-emak menolak dipindahkan dan melempari petugas dengan buah pisang. Informasi ini saudara akan hadir di Kompas Siang sesaat lagi. Jalan yuk! Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Harga Gledek online Tiket Week nyamper lagi. Diskon 50% plus cashback hingga 1,1 juta di Jam Gledek. Tiket pesawat mulai dari 200 ribuan. Hotel mulai dari 300 ribuan. Sambar tiketmu sekarang. Suatu hari sekeluarga nonton TV, tiba-tiba tembok rembes, plafon netes. Nippon Elastex 3-in-1 siap beresin dengan teknologi Hydroplex. Pasti beres pakai Nippon Elastex. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Kejutan Suzuki di Lunar Festival. Beli mobil Suzuki, promonya makin hoki. Fitur makin spesial, cuannya jadi maksimal. Cek selengkapnya di www.suzuki.co.id. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. nyata
Katanya suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Jalan yuk! Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, Nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Jangan ada batuk di antara kita. Batuk berdahak Siladex ME, batuk pilek Siladex Cough and Cold, batuk tidak berdahak Siladex Antitusif atau Siladex DMP. Siladex aktif redakan batuk, produksi Konimex. Harga Gledek online tiket week nyamper lagi. Diskon 50% plus cashback hingga 1,1 juta di Jam Gledek. Tiket pesawat mulai dari 200 ribuan, hotel mulai dari 300 ribuan. Sambar tiketmu sekarang. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Siang. Saudara, petugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate mendapatkan perlawanan dari sejumlah pedagang saat melakukan penertiban. Perlawanan dilakukan karena para pedagang enggan untuk dipindahkan. Sejumlah pedagang buah pisang di Pasar Higienis Bahari Berkesan, Kota Ternate, Maluku Utara mengamuk dan melempari petugas dengan buah pisang. Para pedagang ditertibkan karena berjualan di trotoar jalan dan di tempat parkir. Meski demikian, petugas tetap melanjutkan penertiban. Petugas beralasan lokasi jualan pedagang pisang menjadi sumber kemacetan. Selain itu, petugas tidak membantah jika selama ini pihaknya menagih retribusi selama para pedagang berjualan di trotoar dan tempat parkir. Dan orang di sini sudah sesuai prosedur. Orang sudah menyurat dari kemarin. Dan tambah kemarin surat ketiga juga sudah disampaikan bahwa deadline-nya waktu hari Senin. Maka kemarin jam 6 kita bikin surat kedua lagi untuk saling pengertian lah. Tontar perlu mau angka dengan ini sama-sama lah. Polisi menggerebek tempat pengoplosan gas di Kampung Rawa Jamun, Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. 3 pelaku yang telah mengoplos gas selama 3 tahun ditangkap. Polsek Cilengsi menggerebek tempat pengoplosan gas dari subsidi ke non-subsidi. Selain itu juga disita ratusan tabung gas berbagai jenis, selang oplos serta selongsong pipa. 3 pelaku, yakni pemilik dan 2 lainnya sebagai pengoplos gas bersubsidi ditangkap. Mereka sudah beraksi selama 3 tahun. Para pelaku meraup keuntungan 4 juta rupiah tiap hari. Hingga negara mengalami kerugian hingga 4, miliar rupiah. Pelaku terancam penjara 6 tahun penjara dan denda maksimal 60 miliar rupiah. Operasinya jaringan mafia pengoplosan gas LPG 3 kg yang disubsidi oleh pemerintah. Telah menangkap dan mengamankan 3 orang pelaku disebut tabung gas melon yang berwarna hijau dipindahkan ke tabung gas yang non-subsidi atau yang dijual dengan harga industri dari mulai yang 5,5 kilo, kemudian 12 kilo, hingga yang 50 kilo. Modus operandi ini telah mereka lakukan selama kurang lebih 3 tahun. Sidang putusan gugatan pra-peradilan yang diajukan Siskae akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini. Siskae mengajukan pra-peradilan untuk mengetahui sah atau tidaknya penetapannya sebagai tersangka. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan membacakan gugatan pra-peradilan yang diajukan Francisca Chandra Novitasari atau Siskae. Sidang menurut agenda akan digelar siang ini. Kuasa hukum Siskae sebelumnya mengaku optimistis hakim akan menjatuhkan putusan seadil-adilnya. Sebelumnya, sidang lanjutan gugatan pra-peradilan diajukan oleh Siskae melawan Polda Metro Jaya terkait penetapan tersangka dan juga penahanan dirinya. Sebelumnya, Siskae sebagai tersangka dalam kasus produksi film porno dijemput paksa oleh penyidik Polda Metro Jaya di kawasan Sleman, Yogyakarta pada 24 Januari lalu. Jemput paksa dilakukan karena penyidik beranggapan bahwa Siskae tidak kooperatif
karena beberapa kali mangkir dari panggilan penyidik. Yang juga jadi sorotan, saudara, bencana tanah longsor terjadi di Jalan Poros Desa Bonglo, Luwu, Sulawesi Selatan. Tebing yang berada di sisi jalan longsor dan menimpa pengendara yang melintas. 4 orang ditemukan meninggal dunia akibat tertimbun material longsor. Inilah detik-detik terjadinya tanah longsor susulan di Jalan Trans Sulawesi penghubung Kabupaten Luwu dan Palopo di Desa Bonglo, Sulawesi Selatan. Hujan deras yang mengguyur Luwu Senin dini hari membuat longsor di Jalan Poros Sulawesi pada Senin pagi. Kondisi jalan yang masih tertimbun membuat warga kesulitan untuk beraktivitas. Tim SAR gabungan Basarnas, TNI Polri telah menerjunkan 2 unit alat berat untuk mencari korban tanah longsor. Dari 14 korban tertimbun tanah longsor, 4 korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan 10 lainnya masih dalam pencarian. Korbannya ini ada 14 orang yang sudah dievakuasi, 4 yang MD meninggal dunia. Selebihnya itu ada dibawa ke selamat di puskesmas terdekat ini, Baston Utara, dan ada ke rumah peduli juga keluarganya. Nah ini hujan, hujan deras untuk wilayah Luwu Raya ini sekarang lagi tinggi. Hingga kini, warga diimbau untuk selalu waspada atas potensi tanah longsor susulan, mengingat hujan masih sering turun di wilayah Kecamatan Bastem Utara. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, rekapitulasi suara pemilu tingkat kecamatan hari ini memasuki hari terakhir. Sesuai jadwal, rekapitulasi suara tingkat KPU Kota akan dimulai besok. Informasi ini akan hadir sesaat lagi, tetaplah di Kompas Siang. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Kakak, sahur. Sahur ya, Bu. Sahur kan penting, Kak. Makan sedikit aja ya. Biar kuat puasanya, lengkapi ya sahurnya dengan Energen. Nutrisinya lengkap, kenyang lebih lama. Kuat puasa seharian. Hidup jadi nggak penuh beban lagi karena dia. Pakai Telkomsel Lite, 25.000 dapat 6 GB dan kuota 1 GB tiap bulan. Telkomsel Lite, di bawah Delex aja. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Alam bawa kebaikan. Batuk, kakak minum Wibert Herbal Batuk Plus dari bahan alam pilihan, redakan batuk plus hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan. Hangat. Kamu ngantuk? Enggak dong. Wibert, obat batuk herbal pilihanku. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Hidup jadi nggak penuh beban lagi karena dia. Pakai Telkomsel Lite, 25.000 dapat 6 GB dan kuota 1 GB tiap bulan. Telkomsel Lite, di bawah Delex aja. Kakak, sahur. Sahur ya, Bu. Sahur kan penting, Kak. Makan sedikit aja ya. Biar kuat puasanya, lengkapi ya sahurnya dengan Energen. Nutrisinya lengkap, kenyang lebih lama. Kuat puasa seharian. Pernah nggak membayangkan nasi uduk yang biasa kita makan tiba-tiba harganya naik? Kok bisa? Banyak peristiwa di dunia yang seolah jauh, tapi ternyata sangat berpengaruh pada keseharian kita. Tapi kita nggak paham. Mata kita tertutup tirai algoritma media sosial. Buka mata. Ada El Nino. Sehingga panen padi di seluruh dunia mundur. Gara-gara itu, negara eksportir beras seperti Thailand, India, dan Korsel mengurangi ekspor beras demi menjaga stoknya sendiri.
Stok beras nasional yang sebagian berasal dari impor menipis. Harga beras pun melonjak. Udah kebayangkan kenapa harga nasi uduk bisa tiba-tiba naik? Bebaskan diri dari tirai algoritma media sosial ini. Buka mata dengan kompas.id. Anda kembali menyaksikan Kompas Siang, Saudara. Sebanyak 78 pegawai KPK menjalani sanksi permintaan maaf usai terbukti menerima pungutan liar atau pungli di rutan KPK. Permintaan maaf itu disampaikan di depan pimpinan, anggota Dewas, dan jajaran struktur KPK. Permintaan maaf 78 pegawai KPK yang merupakan tindak lanjut dari putusan Dewan Pengawas KPK disampaikan di Gedung Juang KPK, Jakarta. Permintaan maaf dibacakan langsung oleh para pegawai yang telah disanksi Dewas KPK. Dalam pernyataannya, mereka mengakui telah melakukan pelanggaran etik dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Jadi ada dua, satu mengenai putusan yang berhubungan dengan penjatuhan sanksi berat, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ada berjumlah 78 terperiksa. 12 orang diantaranya adalah keputusannya menyerahkan kepada Sekretariat Jenderal KPK. Sanksi permintaan maaf secara terbuka terhadap 78 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang terbukti melakukan pungutan liar di rutan KPK memantik reaksi publik. Warga menilai sanksi itu tidak adil dan berharap para pegawai KPK itu turut dijerat hukum pidana. Saya kira selaku pegawai KPK atau petugas hukum, saya kira tidak cukup untuk melakukan permintaan maaf saja. Harus diproses secara hukum juga. Karena mereka itu sebagai petugas hukum, harusnya mereka lebih aware maksudnya gitu ya. Takut kepada hukum, dan selama ini juga dia tidak perlu hanya bisa memproses orang lain. Jadi petugas hukum juga yang tahu hukum harus proses juga secara hukum. Tidak cukup dan itu tidak adil bagi kita masyarakat yang lainnya, karena KPK adalah sebagai wujud penegakan hukum ya di Indonesia. Kalau dibiarkan terus, nanti akan kebiasaan seluruh pegawai akan cukup meminta maaf, akhirnya membuat penegakan hukum kita sangat lemah, tajam ke bawah, ke atasnya tumpul. Kalau menurut saya sih akan lebih baik harus dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku ya, karena kan KPK itu sudah ditunjuk oleh pemerintah memang sebagai untuk pemberantas terjadinya korupsi dan lain-lain ya. Kalau misalnya hal ini, apalagi ini salah satu petugas KPK gitu ya, akan lebih baik harus dikenakan sanksi hukum sih. Sebelumnya, Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean menyebut permintaan maaf adalah sanksi terberat pelanggaran etik. Tim Liputan Kompas TV. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Rekapitulasi tingkat kecamatan hari ini memasuki hari terakhir. Di Kecamatan Wonokromo, Surabaya, total sebanyak 371 TPS telah direkap. Di Kecamatan Wonokromo, rekapitulasi surat suara digelar di halaman lapangan Tor Surabaya. Di Kecamatan Wonokromo, Surabaya, terdapat 446 TPS. Namun hingga saat ini masih ada 75 TPS yang belum menyelesaikan rekapitulasinya di tingkat kelurahan. Panitia penyelenggara kecamatan meminta tambahan waktu untuk menyelesaikan penghitungan suara di tingkat kecamatan. Hasil dari rekapitulasi tingkat kecamatan selanjutnya akan diserahkan ke KPU Kota. Jika sesuai jadwal, penghitungan surat suara di tingkat KPU Kota akan berlangsung hari Rabu besok. Kalau ada orangnya Komisi Pemilihan Umum KPU masih terus melakukan rekapitulasi suara hasil pemilihan umum 2024. Sesuai jadwal yang ditetapkan, rekapitulasi suara dilakukan mulai dari 15 Februari hingga 20 Maret 2024. Soal pengumuman resmi hasil pemilu telah diatur dalam pasal 413 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Hasil pemilu secara nasional akan ditetapkan 35 hari setelah pemungutan suara dilakukan. Rekapitulasi KPU masih menunggu sisa data hasil hitung suara sampai akhirnya terkumpul 100%.
Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI menyayangkan dengan banyaknya suara pekerja migran yang hilang saat pemilu 2024 lalu karena tidak melibatkan pendataan dari BP2MI. Hal ini disampaikan oleh Kepala BP2MI Beni Ramdhani saat melepas 228 pekerja migran Indonesia ke Korea Selatan. Beni juga menanggapi soal kisru pemilu 2024 di pencoblosan luar negeri di Hong Kong. Menurut Beni, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sudah meminta Komisi Pemilihan Umum untuk berhati-hati terhadap daftar pemilih tetap atau DPT pekerja migran yang berada di luar negeri. Beni menyayangkan BP2MI tidak dilibatkan dalam pendataan pekerja migran yang berada di luar negeri. Sebagai kepala BP2MI, saya hanya menyarankan ke depan libatkan BP2MI dalam hal pendataan yang pasti siapa orang Indonesia yang ada di luar negeri, khususnya mereka para pekerja migran Indonesia. Selama ini belum pernah, Pak? Untuk 2024 pemilu kan kita hanya diundang 1 kali dan setelah itu tidak ada pelibatan lagi. Sayang ya, banyak hak politik warga negara PMI yang hilang di luar negeri. Kompas Siang masih akan kembali dengan informasi jelang panen puluhan hektar padi siap panen justru terendam banjir. Banjir merusak tanaman padi dan menyebabkan harga jual gabah turun. Informasi ini akan hadir sesaat lagi di Kompas Siang. Kakak, sahur. Sahur ya, Bu. Sahur kan penting, Kak. Makan sedikit aja ya. Biar kuat puasanya, lengkapi ya sahurnya dengan Energen. Nutrisinya lengkap, kenyang lebih lama. Kuat puasa seharian. Hidup jadi nggak penuh beban lagi karena dia. Paket Telkomsel Lite, 25.000 dapat 6 GB dan kuota 1 GB tiap bulan. Telkomsel Lite, dibawa relax aja. Halo teman-teman, Bobo keluarin edisi koleksi terbaru nih. Edisi koleksi hadir lagi dengan 132 halaman. Ada 20 halaman cergam panjang yang baru dan eksklusif. Selain bisa bernostalgia, edisi koleksi ini juga bisa menjadi bahan bacaan bersama si kecil. Paling spesial lagi, ada door prize senilai ratusan juta rupiah. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan melalui pre-order di e-commerce, gridstore.id dan Gramedia hingga 11 Maret 2024. Kakak, sahur. Sahur ya, Bu. Sahur kan penting, Kak. Makan sedikit aja ya. Biar kuat puasanya, lengkapi ya sahurnya dengan Energen. Nutrisinya lengkap, kenyang lebih lama. Kuat puasa seharian. Kuawali hariku dengan berolahraga dan minum Neo Ultra Cup Gold bila perlu. Dilengkapi dengan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan C yang diperlukan untuk bantu jaga daya tahan tubuhmu. Neo Ultra Cup Gold. Untuk mereka yang bangun lebih pagi, agar bisa mendengarkan lebih awal, untuk mendengar lebih banyak hal, membaginya tepat waktu, agar lebih banyak yang mendengar, lebih banyak yang melihat. Dari generasi ke generasi, dengan lebih pasti. Hidup jadi nggak penuh beban lagi karena dia. Paket Telkomsel Lite, 25.000 dapat 6 GB dan kuota 1 GB tiap bulan. Telkomsel Lite, dibawa relax aja. Kakak, sahur. Sahur ya, Bu. Sahur kan penting, Kak. Makan sedikit aja ya. Biar kuat puasanya, lengkapi ya sahurnya dengan Energen. Nutrisinya lengkap, kenyang lebih lama. Kuat puasa seharian. Saudara, jelang panen, hasil panen padi petani di Desa Pilangsari, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah justru terendam banjir. Akibatnya padi yang siap panen membusuk, terendam banjir, dan nilai jual gabah menurun. Banjir yang merendam persawahan petani disebabkan curah hujan yang tinggi dan meluapnya sungai yang berada di dekat sawah. Padahal tanaman padi di puluhan hektar sawah ini sudah siap panen. Akibat terendam banjir, banyak tanaman padi yang rusak. Agar padi masih bisa dipanen, petani mengikat padi yang terendam air supaya tidak membusuk. Meski demikian, petani khawatir banjir yang saat ini mulai surut akan kembali terjadi mengingat intensitas hujan yang masih tinggi.
2, 3, 4, 5 Pak. 5 patok kena semua Pak. Kena semua. Ini usia berapa padinya Pak? Ini sekitar 95 Pak. Ini sudah siap. Sudah panen ya? Sudah siap. Oh. Ini saya sudah 3 hari cari tracer itu enggak ada Pak. Satu patok itu ya ruginya sekitar 4 jutaan Pak. Satu patok ya? Nah, 3 juta sampai 4 juta Pak. Tinggal kali 5 itu. Warga Desa Lura, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon berbondong-bondong mengantre untuk mendapatkan beras murah di halaman balai desa. Antrean beras ini juga diikuti oleh buruh tani yang mengaku tak lagi ke sawah lantaran sulitnya bahan baku, cuaca ekstrim, serta sulitnya pupuk. Antrean panjang pada program operasi pasar beras murah SPHP ini terjadi di halaman Desa Lura, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon pada Senin pagi. Mereka antre untuk mendapatkan beras murah seharga Rp52.000 per 5 kg. Tiap warga hanya boleh membeli 2 pak beras dengan total bobot 10 kg. Salah seorang warga yang berprofesi sebagai buruh tani mengaku kini tak lagi bekerja di sawah karena tak ada bibit untuk ditanam dan kini mengandalkan bantuan beras untuk kehidupan sehari-hari. Di sawah itu kadang-kadang nyangkul, kadang-kadang bikin bahan tanduran gitu. Apa kemarin dari buruh tani nggak punya beras, nggak punya simpanan atau tanam? Nggak punya, langsung ini soalnya panennya dikit karena pupuknya kadang-kadang susah. Ya kalau yang petani emang susah, yang nggak susah tuh yang punya duit. Iya, kalau kita-kitaan kan sebagai kuli atau kerja tani kan memang sedikit susah. Informasi dari mancanegara, saudara, ratusan warga Palestina yang putus asa berkumpul di antara reruntuhan kota Gaza untuk menunggu bantuan yang sangat mereka butuhkan. Lembaga-lembaga kemanusiaan mengakui banyaknya pembatasan oleh militer Israel menyulitkan penyaluran bantuan ke banyak wilayah di Gaza. Sejak awal perang, sebagian besar komunitas internasional telah menekan Israel agar mengizinkan lebih banyak bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza. Program Pangan Dunia World Food Program terhambat mengirimkan makanan untuk anak-anak di Gaza Utara yang mengalami kekurangan gizi akut. Perang telah membuat 1/4 dari 2,3 juta penduduk Gaza menderita kelaparan. Kompas yang menemani ruang informasi Anda, saatnya kami undur diri. Saya Harjuno Pramudito. Saya Mercy Tirayo, terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Siang yang didukung oleh Kompas TV, televisi berita independen terpercaya, senantiasa menghadirkan tayangan unggulan terbaik. Kompas TV, independen, terpercaya. Halo, selamat siang saudara, apa kabar Anda di siang hari ini? Kembali saya Yan Rahman menyapa Anda dalam Sapa Indonesia Siang dengan sejumlah informasi penting dan juga pilihan lainnya. Ada 3 informasi utama yang disajikan di Sapa Indonesia Siang hari ini, kita intip apa saja. Nah, ini dia yang pertama, saudara,
Ada seorang pria di Maluku, Ambon, ditangkap lantaran memperkosa 5 bocah. Para korban merupakan tetangga dan bahkan kerabat pelaku. Ada juga informasi lainnya yang disajikan di Sapa Indonesia siang hari ini. Ini dia nih. Ada makam seorang nenek di Jember, Jawa Timur yang dibongkar setelah 6 jam dikubur di tanah pemakaman keluarganya sendiri. Pembongkaran tersebut karena makam berada di tanah yang telah dijual oleh salah satu ahli waris dari keluarga nenek yang dimakamkan. Kalau yang satu ini, ada informasi bagi Anda yang suka buah durian. Sapa Indonesia Siang punya liputannya untuk Anda. Di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, ada durian yang khas dan kerap menjadi buruan para pecinta durian. Durian bawor namanya, dan durian ini rasanya manis dan ada sedikit pahitnya, serta memiliki biji yang kecil. Tapi nanti ya akan hadir dengan sejumlah berita lainnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Dan sejumlah informasi pilihan lainnya juga akan kami hadirkan di Sapa Indonesia Siang selengkapnya untuk Anda. Informasi pertama di Sapa Indonesia Siang, saudara. Pelaku pemukulan terhadap kekasihnya yang viral di media sosial di kota Cimahi, Jawa Barat, akhirnya ditangkap petugas Reskrim Polres Cimahi dan Polsek Cimahi. Motif pelaku melakukan penganiayaan lantaran cemburu terhadap mantan suami korban. Masih ingat dengan video penganiayaan ini? Kami tidak bisa menayangkan utuh video karena mengandung unsur kekerasan. Video ini sempat viral di media sosial. Saat ini, RES, seorang pria berusia 29 tahun, pelaku penganiayaan yang ada di video tersebut, hanya tertunduk lesu saat digiring petugas polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. RES menganiaya kekasihnya RY dengan melayangkan bogem mentah hingga tersungkur pada 19 Februari lalu di Jalan Singamangaraja, Kota Cimahi, Jawa Barat. Kapolsek Cimahi mengatakan motif tersangka menghantamkan bogem mentah ke sang kekasih lantaran cemburu pada korban dan mantan suaminya. Aksi penganiayaan yang dilakukan tersangka pada kekasihnya itu bukan kali ini saja. Tersangka sempat menganiaya RY beberapa waktu sebelum kejadian ini viral. Aku cemburu kepada mantan suami korban dan anaknya. Jadi pelaku masih sayang terhadap. Pelakunya sering menganiaya ke istri. Dari hasil pemeriksaan itu bahwa korban kerap kali dilakukan penganiayaan oleh si tersangka. Sejumlah barang bukti seperti pakaian dan telepon genggam telah disita. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 351 dengan ancaman hukuman 5 tahun 8 bulan penjara. Ahmad Fadlilah, Kompas TV, Cimahi, Jawa Barat. Informasi berikutnya, saudara, akibat sakit hati kerap ditagih utang oleh ibu kandung korban, seorang paman membunuh keponakannya yang masih berusia 15 tahun di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Untuk menutupi perbuatannya, tersangka sempat membakar rumah korban untuk menghilangkan jejak pembunuhan. Rumah kontrakan di kawasan Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara ini menjadi lokasi tempat ditemukannya jenazah seorang remaja perempuan berusia 15 tahun. Jenazah tersebut awalnya dilaporkan sebagai korban kebakaran rumah. Namun saat polisi datang untuk memeriksa jenazah sekaligus melakukan olah tempat kejadian perkara, polisi menemukan ada hal yang janggal hingga akhirnya mengembangkan kasus ini. Usai ditelusuri, remaja tersebut ternyata merupakan korban pembunuhan oleh pamannya. Pamannya menjadi terduga pelaku pembunuhan
setelah polisi memeriksa kamera pemantau dan melihat bahwa pelaku adalah orang terakhir yang ditemui oleh korban sebelum korban dilaporkan tewas. Dalam rilis yang dilakukan oleh polisi di Mapolsek Tanjung Priok, Jakarta Utara, pelaku yang merupakan paman korban sengaja membakar rumah kontrakan untuk menutupi kasus pembunuhan. Pelaku juga mengakui bahwa korban tewas karena dianiaya. Menurut keterangan dari tersangka, dia melakukannya 5 kali sehingga tidak sadarkan diri. Melihat tidak sadarkan diri dan dia di sana melihat ada yang kompor, kemudian diambillah kain atau benda-benda yang mudah terbakar, ditumpuk di atas kompor tersebut, kemudian dinyalakan. Sehingga itu dianggap bagi dia mengalihkan bahwa itu terjadi kebakaran. Setelah itu baru diketahui oleh saksi yang kebetulan tetangga dari anak korban, dan dipadamkanlah api tersebut dan anak korban dibawa ke rumah sakit Sulianti Saroso. Setelah membunuh korban, pelaku sempat kabur hingga akhirnya berhasil ditangkap di Stasiun Sudimara, Tangerang Selatan, Banten, pekan kemarin. Pelaku tega membunuh keponakannya karena kesal kerap ditagih utang sebesar Rp300.000 oleh ibu korban. Namun melampiaskan kemarahannya kepada korban. Bahwa berdasarkan fakta-fakta temuan di TKP, baik itu di rumah sakit maupun di rumah, ada kecurigaan daripada penyidik bahwa ada kejanggalan bahwa kematian tersebut bukan disebabkan oleh karena kebakaran. Oke, tadi disampaikan untuk motif sejauh ini kami masih proses pendalaman, tetapi adanya dugaan karena sakit hati karena sering ditagih utang. Atas perbuatannya, tersangka akan dijerat dengan pasal berlapis, pasal tentang penganiayaan dan tentang pembunuhan hingga Undang-Undang Perlindungan Anak. Sementara ancamannya di atas 15 tahun kurungan penjara. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, seorang santri di salah satu pondok pesantren di Kabupaten Kediri, Jawa Timur tewas setelah dianiaya oleh rekannya. Peristiwa ini terbongkar setelah keluarga curiga dengan kondisi jenazah korban setelah datang di rumah duka. Gimana Pak? Gimana Pak? Tenang, gimana Pak? Tangis histeris keluarga saat jenazah seorang santri tiba di rumah duka di Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Korban merupakan santri salah satu pondok pesantren di Kediri yang dilaporkan tewas terjatuh di kamar mandi. Peristiwa itu dilaporkan oleh kakak sepupu korban ke pihak Ponpes. Mengetahui hal itu, pihak Ponpes mengaku langsung membawa jenazah ke Banyuwangi tanpa melaporkan ke polisi. Namun sesampainya di rumah duka, keluarga tidak percaya atas penyebab kematian korban. Sedangkan pihak pondok pesantren mengaku saat itu percaya terhadap laporan kakak sepupu korban terkait meninggalnya remaja berusia 14 tahun itu. Jatuh terpleset di kamar mandi, terus kemudian dibawa ke rumah sakit dari saudara. Nah, kemudian saya spontanitas, loh sakit apa? Tanya tadi yang di depan kalau sampaikan tadi, sakit apa kok ke rumah sakit? Setelah mendapat laporan dari keluarga, kepolisian Banyuwangi berkoordinasi dengan Polres Kediri Kota. Dari hasil olah TKP, Polres Kediri Kota menemukan adanya tindak pidana kekerasan. Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan 4 orang santri sebagai tersangka. Terkait motifnya, polisi menduga adanya kesalahpahaman antara para pelaku dan korban. Hasil forensik kami dengan Polresta Banyuwangi bekerjasama antara Satreskrim Polres Banyuwangi dan Satreskrim Polres Kediri Kota, kami telah melaksanakan tindak lanjut berupa olah TKP, kemudian pemeriksaan beberapa saksi, dan kemarin hari Minggu malam 25 Februari 2024 kami telah mengamankan 4 orang dan kita juga tetapkan sebagai tersangka. Motif sementara masih diduga karena ada kesalahpahaman di antara anak-anak pelajar. Sementara itu, polisi terus melakukan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi, baik saksi dari lingkungan pondok pesantren maupun dokter yang menerima jenazah korban saat tiba di Banyuwangi. Adi Mas Budi,
Kompas TV Kediri, Jawa Timur. Sorotan selanjutnya datang dari seorang pria di Ambon, Maluku yang ditangkap lantaran memperkosa 5 bocah. Para korban merupakan tetangga dan bahkan kerabat pelaku. Satreskrim Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease menangkap seorang pria yang diduga memperkosa 5 bocah yang merupakan tetangga dan kerabatnya. Aksi bejat pelaku terbongkar setelah melakukan aksinya pada salah satu korban yang berusia 9 tahun pada 13 Februari lalu. Korban mengadu pada orang tua yang kemudian melapor ke polisi. Pelaku ditangkap di rumahnya. Dari hasil pemeriksaan diketahui pelaku telah memperkosa 5 anak di bawah umur. Kasus persetubuhan dan percabulan anak di bawah umur itu 5 korban. Ya, dengan inisial tersangkanya pelakunya Abbas, inisial Abbas, yang tanggal 13 kemarin sudah terungkap dan ditahan pada tanggal 20. Kemudian saat ini sedang dalam proses penyelidikan untuk kasus ancaman hukuman. Untuk pasal yang diterapkan itu pasal 81 ayat 2 dan 82 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak. Saat ini pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka dan akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak. Yahya Lating, Kompas TV, Ambon, Maluku. Tanah telah dijual salah satu ahli waris makam seorang nenek di Jember, Jawa Timur dibongkar setelah 6 jam dikubur di tanah pemakaman keluarganya sendiri. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya seusai jeda. Harga Gledek online tiket week nyamper lagi. Diskon 50% plus cashback hingga 1,1 juta di Jam Gledek. Tiket pesawat mulai dari 200 ribuan. Hotel mulai dari 300 ribuan. Sambar tiketmu sekarang. Halo Wuling, tenggorokan kering, sariawan, jerawatan, bau mulut. Minum Adem Sari saat berbuka dan setelah tarawih. Adem Sari yang botol tanpa soda. Harga Gledek online tiket week nyamper lagi. Diskon 50% plus cashback hingga 1,1 juta di Jam Gledek. Tiket pesawat mulai dari 200 ribuan. Hotel mulai dari 300 ribuan. Sambar tiketmu sekarang. Only for those with unapologetic ambition. Let the legend takes you. Carving your legendary path with Suzuki Jimny. Suatu hari sekeluarga nonton TV, tiba-tiba tembok rembes, plafon netes. Nippon Elastex 3-in-1 siap beresin dengan teknologi Hydroplex. Pasti beres pakai Nippon Elastex. Harga Gledek online tiket week nyamper lagi. Diskon 50% plus cashback hingga 1,1 juta di Jam Gledek. Tiket pesawat mulai dari 200 ribuan. Hotel mulai dari 300 ribuan. Sambar tiketmu sekarang. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Wah, pulsa mini baru. Ada isi ulangnya.
hanya Rp3.500. Putar, sobek, tuang, plosa mini baru. Sekarang ada inhalernya. Segar, santai, atur sensasi hidup. Paling benar gambarnya, paling benar suaranya, paling benar garansinya. Polytron New Cinemax, satu-satunya TV dengan garansi 5 tahun, termasuk layarnya. Harga Gledek online tiket week nyamper lagi. Diskon 50% plus cashback hingga 1,1 juta di Jam Gledek. Tiket pesawat mulai dari 200 ribuan. Hotel mulai dari 300 ribuan. Sambar tiketmu sekarang. Nippon Elastex 3-in-1 dengan teknologi Hydroflex, perlindungan lebih maksimal, gampang meresap ke pori-pori tembok, daya sebarnya luas. Pasti beres pakai Nippon Elastex. Jangan ada batuk di antara kita. Batuk berdahak Siladex ME, batuk pilek Siladex Cough and Cold, batuk tidak berdahak Siladex Antitusif atau Siladex DMP. Siladex, aktif redakan batuk, produksi Konimax. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Siang bersama saya Yan Rahman. Saudara, makam seorang nenek di Jember, Jawa Timur dibongkar setelah 6 jam dikubur di tanah pemakaman keluarganya sendiri. Pembongkaran tersebut karena makam berada di tanah yang telah dijual oleh salah satu ahli waris dari keluarga nenek yang dimakamkan. Video suasana pembongkaran makam nenek Sumila di Dusun Kerajaan Desa Tugusari, Kecamatan Bangalsari, Jember, Jawa Timur viral di media sosial. Makam nenek Sumila dibongkar setelah 6 jam usai dimakamkan oleh keluarga di tempat pemakaman keluarga. Sejumlah keluarga nenek Sumila tidak terima pembongkaran makam karena menganggap makam tersebut berada di atas lahan keluarga mereka. Keluarga mengakui bahwa lahan tersebut telah dijual salah satu ahli waris. Namun sesuai kesepakatan tidak menyertakan lahan yang ada tempat pemakaman. Atas pembongkaran makam ini, sejumlah keluarga nenek Sumila melapor ke polisi. Kita keberatan, artinya kita anaknya bahwa tanah tersebut, tanah kuburan itu bukan hak miliknya perorangan. Itu hak milik orang tua saya. Untuk siapa yang punya keluarga harus ditaruh di situ. Itu pesan kakek dulu itu. Jadi kita sebagai keluarga kita tidak terima bahwa kuburan itu suruh dipindah sama mantan kepala desa Tugusari yang dulu itu Bapak Sinul Arifin. Saya melaporkan itu karena kejadian kuburan itu tidak dijual sama pihak Sinul dan pengakuan yang jual itu tidak dijual. Hasil pemeriksaan sementara diduga ada kesalahpahaman antara ahli waris dan pembeli, sehingga terjadi saling klaim terkait lahan tersebut. Orang tua dari Ibu Sumila ini yang meninggal dunia, selanjutnya dimakamkan di tempat pemakaman yang menurut beliau adalah masih hak milik dari keluarganya. Ternyata setelah kami lakukan wawancara singkat, memang betul, jadi tanah tersebut berawal dari tanah warisan yang mana oleh salah satu ahli waris, tanah tersebut sudah dijual, namun ada suatu perjanjian atau kesepakatan yang dijual ini hanya sebatas tanah pekarangan miliknya yang berbatasan dengan tanah pemakaman. Makam nenek Sumila yang dibongkar dan jenazahnya kembali dikebumikan di lokasi lain yang jaraknya 100 meter dari lokasi awal. Selanjutnya, polisi akan memanggil kedua belah pihak yakni keluarga nenek Sumila dan pembeli lahan atas nama Senol Arifin yang merupakan mantan kepala desa setempat. Hernawan Mustika, Kompas TV, Jember, Jawa Timur. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Serangan ulat bulu yang tadinya terjadi di 2 kecamatan di Klaten, Jawa Tengah kini meluas dan makin meresahkan warga. Teror ulat bulu telah membuat usaha warung makanan warga terpaksa tutup.
serangan ulat bulu terjadi di Desa Gatak, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Ribuan ulat bulu menempel di pepohonan, bahkan hingga masuk ke dalam rumah. Warga makin resah karena serangan meluas hingga ke 3 kecamatan. Sebelumnya, ulat bulu menyerang permukiman di Desa Sumber, Kecamatan Kerucuk, dan Desa Keranggan, Kecamatan Polan Harjo. Kini, ulat bulu meneror warga Desa Gatak, Kecamatan Delanggu. Kemunculan ulat bulu membuat warga yang membuka usaha warung angkringan terpaksa tutup. Ulat bulu muncul di pohon ketapang di samping warung dan menyebar hingga ke dalam warung. Para pelanggan sempat merasakan gatal di sekujur tubuh. Warga kemudian melapor ke pemerintah desa yang ditindaklanjuti dengan penyemprotan pestisida. Ini tutup berarti ini, Pak? Ya, tutup total 1 minggu tidak jualan. Kemarin akan jualan, sudah dikirim nasi, terus ularnya banyak, Pak. Dan nasinya dibagi-bagikan berkah Jumat itu. 70 bungkus, Pak. Jadi nggak jadi jualan? Nggak jadi jualan. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Delanggu telah menerima laporan serangan ulat bulu. Sejumlah sukarelawan juga dilibatkan untuk memusnahkan sarang ulat bulu dengan pestisida. Pohon ketapang yang menjadi sarang ulat bulu tidak ditebang atau dibakar karena statusnya pohon pelindung. Ya, ini kan pengaruh musim. Kita berapa tahun baru ada ini, Pak. Ini bukan di daerah Delanggu aja. Sebelumnya di Jogonalan sudah ada juga, tapi sudah dilakukan tindakan. Ya istilahnya kan tindakan pertama kan dia pakai pertalite dan di Jogonalan. Sini kebetulan di BPP kami ada obat pestisida. Pemerintah desa dan kecamatan akan mengupayakan pencegahan perkembangbiakan ulat bulu. Batang dan dahan pohon yang bersuhu lembab akan disemprot pestisida secara berkala. Nikolaus Irawan, Kompas TV, Klaten, Jawa Tengah. Ada juga sorotan terkait naiknya harga beras yang berdampak terhadap sejumlah penjual makanan di Nusantara. Seperti penjual nasi kuning di Makassar, Sulawesi Selatan yang harus mengurangi porsi nasi kuning yang dijualnya. Sementara di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, salah satu pemilik rumah makan tetap menggunakan beras lokal meskipun harganya masih tinggi. Hal ini dilakukan agar tidak mengubah cita rasa makanan yang sudah ada. Dampak kenaikan harga beras sangat dirasakan oleh penjual nasi kuning di Makassar, Sulawesi Selatan. Salah satunya Nunun Sukarni, perempuan paruh baya yang berjualan nasi kuning di Jalan Toa Daeng 3, Kecamatan Nanggala, Makassar. Biasanya satu porsi lengkap nasi kuning dijual dengan harga Rp10.000. Namun sejak harga beras naik, ia harus mengakali naiknya harga beras dengan mengurangi takaran porsi nasi kuning yang dijual. Selain itu, naiknya harga beras juga berpengaruh akan jumlah penjualan setiap hari yang semakin turun. Kurangin mami porsi sedikit toh, supaya ini orang beli nggak kecewa. Saya juga ini dapat uang, gitu saja. Nggak kasih naik harganya? Nggak aku kasih naik harga, Pak. Begitu tetap saya jualkan. Kenapa? Pikir kalau aku kasih naik harga, uang pas orangnya mau beli toh, nggak jadi maki. Jadi dia kasihan juga, saya kasihan juga, nggak dapat uang. Iya. Itu kalau kita jualannya dikurangi porsinya, Bu, tidak ada yang marah nunta? Enggak. Ya, nah, aku memang anak, aku kurang-kurangin nasinya. Nah, iya, enggak apa-apa, Bu. Beras mahal memang. Semua mahal, gitu. Naik beras kita biasa jual berapa porsi? 30 lebih biasa. Lebih 300 sudah dapat uang. Tapi ini 200 biasa enggak cukup. Pas naik beras, kurang juga pembeli? Iya, kurang juga pembeli, kan. Menurut sekali. Iya, karena ini mungkin dipikir daripada beli nasi kuning, lebih belikan beras dimasak di rumah, begitu barangkali. Sementara di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, naiknya harga beras lokal juga berdampak pada omset penjualan salah satu rumah makan. Namun, pemilik rumah makan menyebut tetap menggunakan jenis beras lokal karena tidak ingin mengubah cita rasa pada menu makanan yang sudah ada. Kita memakai beras lokal aja. Kalau kita memakai beras luar itu beda dirasa gitu lah, beda bentuk juga. Kalau kita belanja kan kadang-kadang orang itu takutnya itu menghalangi dari harga itu, tapi kita bisa atur gitu loh. Pemilik rumah makan berharap pemerintah segera turun tangan menanggulangi kenaikan harga beras lokal yang masih tinggi. Penjual makanan juga mengharapkan solusi konkret atas kenaikan harga agar harga bahan makanan bisa lebih terjangkau. Tim Liputan, Kompas TV.
Bukan hanya beras, jumlah harga bahan pokok lain juga terus naik di sejumlah daerah di Indonesia. Harga yang terpantau naik di pasaran yaitu telur ayam hingga cabai. Kenaikannya bahkan mencapai 20 hingga 30%. Harga telur ayam ras di Pasar Kasih Naikoten 1 Kupang, Nusa Tenggara Timur naik. Sebelumnya, harga telur per 6 ikat diambil pedagang dari distributor senilai Rp335.000. Kini naik menjadi Rp360.000. Dengan kenaikan ini, pedagang akhirnya menjual telur per tray atau sebanyak 30 butir dengan harga Rp65.000 dari sebelumnya Rp58.000. Menurut pedagang, harga telur ayam ras naik bertahap dalam beberapa hari terakhir. Nah, untuk penjualannya bagaimana? Per hari? Jual 1 rak 60. Sebelumnya? Sebelumnya 60. Berarti kan belum dari itu lagi 58 baru naik. Sementara itu di Indramayu, Jawa Barat, harga bumbu dapur seperti cabai merah besar naik hingga Rp100.000. Dari harga sebelumnya hanya Rp70.000 per kilogram. Selain itu, kenaikan juga terjadi pada harga cabai merah keriting yang dijual Rp80.000 per kilogram. Padahal sebelumnya hanya Rp40.000 per kilogram. Sedangkan harga bawang merah dan tomat juga ada penambahan harga sebesar Rp4 hingga Rp5.000 per kilogram. Dari berapa ke berapa? Dari 70, 80, 90, sekarang udah 100 sih. 100. Iya. Selain cabai itu apa lagi yang mengalami kenaikan? Cabai keriting merah, cabai rawit merah, tomat. Pedagang tidak mengetahui kenapa harga bumbu dapur ikut naik. Namun pedagang menyebut bahwa kenaikan ini diduga karena stok cabai di pasaran mulai berkurang dan sulit didapat. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara jangan kemana-mana karena seusai jeda saya akan mengajak Anda untuk icip-icip durian bawor, durian khas Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Tapi nanti ya, tetaplah bersama kami. Harga Gledek online tiket week nyamper lagi. Diskon 50% plus cashback hingga 1,1 juta di Jam Gledek. Tiket pesawat mulai dari 200 ribuan. Hotel mulai dari 300 ribuan. Sambar tiketmu sekarang. Di setiap sentuhan ibu ada kelembutan dan kekuatan. Seperti saat lawan batuk dan pilek, Anaconidin efektif redakan batuk dan pilek si kecil, aman diminum sesuai anjuran. Anaconidin efektif lawan batuk pilek si kecil. Produksi Kunimax. Suatu hari sekeluarga nonton TV, tiba-tiba tembok rembes, plafon netes. Nippon Elastex 3-in-1 siap beresin dengan teknologi Hydroplex. Pasti beres pakai Nippon Elastex. Kakak, sahur. Sahur ya, Bu. Sahur kan penting, Kak. Makan sedikit aja ya. Biar kuat puasanya, lengkapi ya sahurnya dengan Energen. Nutrisinya lengkap, kenyang lebih lama. Kuat puasa seharian. Wow, kirain pot. Taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Kejutan Suzuki di Lunar Festival. Beli mobil Suzuki, promonya makin hoki. Fitur makin spesial, cuannya jadi maksimal. Cek selengkapnya di www.suzuki.co.id. Suatu hari sekeluarga nonton TV, tiba-tiba tembok rembes, plafon netes. Nippon Elastex 3-in-1 siap beresin dengan teknologi Hydroplex. Pasti beres pakai Nippon Elastex. Harga Gledek online tiket week nyamper lagi. Diskon 50% plus cashback hingga 1,1 juta di Jam Gledek. Tiket pesawat mulai dari 200 ribuan. Hotel mulai dari 300 ribuan. Sambar tiketmu sekarang. Paling benar gambarnya, paling benar suaranya, paling benar garansinya.
Polytron New Cinemax, satu-satunya TV dengan garansi 5 tahun, termasuk layarnya. Nippon Elastex 3-in-1 dengan teknologi Hydroflex, perlindungan lebih maksimal, gampang meresap ke pori-pori tembok, daya sebarnya luas, pasti beres pakai Nippon Elastex. Harga Gledek online tiket week nyamper lagi. Diskon 50% plus cashback hingga 1,1 juta di Jam Gledek. Tiket pesawat mulai dari 200 ribuan. Hotel mulai dari 300 ribuan. Sambar tiketmu sekarang. Jangan ada batuk di antara kita. Batuk berdahak Siladex ME, batuk pilek Siladex Cough and Cold, batuk tidak berdahak Siladex Antitusif atau Siladex DMP. Siladex, aktif redakan batuk, produksi Konimax. Only for those with unapologetic ambition. Let the legend takes you. Carving your legendary path with Suzuki Jimny. Hari Selasa di Sapa Indonesia Siang, saatnya Selasa Bahasa yang akan membahas kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan kali ini kita akan mengenal arti kata luminositas. Meski jarang kita dengar dalam percakapan sehari-hari, kata luminositas ternyata kerap digunakan dalam ilmu tertentu. Kira-kira apa ya artinya? Yuk kita simak penjelasannya dalam Selasa Bahasa berikut ini. Banyak kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia membuat kita terkadang tidak mengetahui apa arti kata tersebut. Seperti kata luminositas. Ayo, apakah Anda pernah mendengar kata luminositas? Eits, jangan berkecil hati jika Anda belum pernah mendengar kata tersebut. Tapi kira-kira warga tahu tidak ya? Yuk, mari kita tanyakan terlebih dahulu sebelum mengulasnya lebih dalam. Luminositas, nggak tahu juga. Arti dari luminositas? Aduh, apa ya? Saya nggak tahu itu. Ada luminositas. Luminositas. Aduh, daripada satu saya juga nggak tahu nih. Nggak tahu juga. Ada luminositas. Luminositas. Nggak tahu juga saya. Tuh kan, tidak ada warga yang tahu makna kata luminositas. Jadi ada baiknya kita tanyakan ke penyelaras bahasa Kompas TV mengenai makna kata luminositas yang tepat sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata luminositas memang tidak begitu sering digunakan dalam komunikasi atau percakapan sehari-hari. Kata ini berasal dari bahasa Inggris luminosity. Kata luminositas identik dengan ilmu astronomi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, luminositas bermakna kecemerlangan. Kata ini juga berarti energi yang dipancarkan bintang, galaksi, dan benda langit lainnya. Contoh penggunaannya dalam kalimat, orang yang suka dengan pelajaran tata surya pasti mempelajari luminositas matahari. Nah, mulai sekarang kita bisa menggunakan kata luminositas untuk mengungkapkan sesuatu yang berkaitan dengan ilmu astronomi seperti pancaran energi bintang dan galaksi. Kata akan terus berkembang seiring waktu berjalan. Jadi wajar kita akan selalu mengetahui kata-kata yang belum pernah kita dengar ataupun jarang didengar dalam percakapan sehari-hari. Tapi yuk kita semangat memperkaya pengetahuan bahasa Indonesia dengan terus melestarikan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Tim Liputan Kompas TV. Nah, kalau yang satu ini bagi Anda yang suka buah durian, ayo sini-sini merapat. Sapa Indonesia Siang punya liputannya untuk Anda. Di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah ada durian yang khas dan kerap menjadi buruan para pecinta durian. Durian bawor namanya. Durian ini rasanya manis dan ada pahitnya serta memiliki biji yang kecil. Dan berikut ini liputan selengkapnya untuk Anda. Aduh, nikmatnya. Kalau udah makan durian, serasa dunia milik berdua ya. Ini bukan sembarang durian.
durian bawor namanya. Durian bawor ini banyak dijumpai di wilayah Kecamatan Kemranjan, Kabupaten Banyumas, atau berada di dekat jalur utama Purwokerto, Yogyakarta. Cita rasa durian ini banyak digemari pencinta durian karena rasanya manis legit dan ada sedikit pahit. Ditambah lagi tekstur buah yang lembut, daging tebal, dibalut dengan warna buah kuning terang. Durian bawor juga memiliki biji yang kecil. Bijinya kecil, pokoknya dagingnya tebal, dingin-dingin empuk gitu. Iya. Yang kebanyakan padi. Iya. Saya udah 5. Pokoknya mantep deh. Jadi nggak nyesel datang ke jauh-jauh datang. Ya terlalu datang dari Jakarta ke sini nggak rugi makan durian bawor. Ini baru sekali ini. Baru kali ini bawor. Kalau dibandingin sama durian yang biasa ya? Udah enakan ini jauh. Enakan ini daripada montong. Oh iya, benar. Puas, alhamdulillah. Tak hanya memanjakan kepuasan dan lidah para penikmat serta pencinta durian, durian bawor ini juga menjadi berkah tersendiri bagi para petani durian di wilayah Kabupaten Banyumas. Bodinya besar, bobotnya antara 3 sampai pernah 15 kilo satu biji. Jadi kalau kita rata-rata 5 kilo, 6 kilo, 7 kilo sampai 10 kilo. Kalau warna dalamnya itu teksturnya itu lembut, daging buahnya tebal, bijinya kepet, warnanya oranye, rasanya manis, pahit, legit, dan menurut saya sangat digemari oleh para pencinta durian. Jadi mania durian itu menghendaki yang manis pahit. Bagi Anda pencinta durian yang ingin mencicipi durian bawor ini, Anda perlu merogoh kocek Rp90.000 per kilogram. Namun jika stok sedang tidak melimpah, rata-rata harga durian bawor adalah Rp110.000 per kilogram. Dan untuk satu buah durian rata-rata memiliki berat dari 3 hingga 6 kilogram. Bayu Sasongko, Kompas TV, Banyumas, Jawa Tengah. Wajib dicoba bagi Anda penggemar durian ya. Dan berikut ini ada informasi lain. Saudara buka peluang usaha sendiri, siswa SMK swasta di Semarang membuat produk handbody. Produk ini ide dan gagasan siswa untuk mencoba buka peluang usaha. Dihasilkan oleh Informasi Industri Kosmetika adalah handbody, di mana handbody ini hasil kerja keras ide dari siswa, menuangkan idenya, memformulasikan, kemudian memproduksi dan mengemasnya dengan baik dengan label Nura. Program membuat produk dari jurusan farmasi di sekolah ini memang menjadi tujuan sekolah agar bisa membimbing para siswa untuk berkembang dan mampu bersaing di dunia usaha. Senot Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Selesai jeda, Sapa Indonesia Siang akan kembali dengan sejumlah informasi dari mancanegara. Salah satunya yaitu konflik di Sudan telah membuat ribuan keluarga terpaksa mengungsi, berjuang melawan kelaparan dan hidup tidak layak. Gatal karena jamburan kutu air? Mati kutu dengan Fungiderm. Fungiderm, aktif basmi jamur. Produksi Konimax. Harga Gledek online tiket week nyamper lagi. Diskon 50% plus cashback hingga 1,1 juta di Jam Gledek. Tiket pesawat mulai dari 200 ribuan. Hotel mulai dari 300 ribuan. Sambar tiketmu sekarang. Wow, kirain pot. Taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Only for those with unapologetic ambition. Let the legend takes you. Carving your legendary path with Suzuki Jimny. Di setiap sentuhan ibu ada kelembutan dan kekuatan. Seperti saat lawan batuk dan pilek, Ana
Anaconidin, efektif redakan batuk dan pilek si kecil, aman diminum sesuai anjuran. Anaconidin, efektif lawan batuk pilek si kecil. Produksi Kunimax. Harga Gledek online tiket week nyamper lagi. Diskon 50% plus cashback hingga 1,1 juta di Jam Gledek. Tiket pesawat mulai dari 200 ribuan. Hotel mulai dari 300 ribuan. Sambar tiketmu sekarang. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Nippon Elastex 3-in-1 dengan teknologi Hydroflex, perlindungan lebih maksimal, gampang meresap ke pori-pori tembok, daya sebarnya luas. Pasti beres pakai Nippon Elastex. Halo Wuling. Harga Gledek online tiket week nyamper lagi. Diskon 50% plus cashback hingga 1,1 juta di Jam Gledek. Tiket pesawat mulai dari 200 ribuan. Hotel mulai dari 300 ribuan. Sambar tiketmu sekarang. Hidup jadi nggak penuh beban lagi karena dia. Pakai Telkomsel Lite, 25.000 dapat 6 GB dan kuota 1 GB tiap bulan. Telkomsel Lite, bawa relax aja. Galon Le Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Saudara, konflik di Sudan telah membuat ribuan keluarga terpaksa mengungsi dan hidup tidak layak. Perang Sudan telah membuat setidaknya 25 juta orang berjuang menghadapi melonjaknya angka kelaparan dan kekurangan gizi. Konflik di Sudan telah membuat setidaknya 25 juta orang menghadapi kelaparan dan kekurangan gizi akut. Kata Program Pangan Dunia PBB, World Food Program, gara-gara perang yang kembali pecah pada April 2023 lalu itu, ribuan keluarga terpaksa mengungsi dan hidup tidak layak di negara tetangga, yaitu Sudan Selatan dan Chad. Sebanyak 18 juta orang mengalami kerawanan pangan akut di Sudan. Sekitar 3,8 juta anak-anak Sudan di bawah usia 5 tahun mengalami kekurangan gizi. Di tengah perang yang berkecamuk, World Food Program dan lembaga kemanusiaan lainnya berjuang agar bisa tetap memiliki akses untuk menyalurkan bantuan ke Sudan. جينا بالباص لنا يومين في الشارع جينا من هناك عشان الحرب جينا نفتش ومين نسكنوا ونقعدوا قبل المدرسة مأكولات دايرين ناكلوا دايرين نشربوا دايرين نقعدوا. Jika bisa menyelamatkan diri, warga Sudan biasanya melangkahkan kaki ke Sudan Selatan dan Chad. Tapi kedua negara ini pun memiliki masalah sendiri. Mereka tengah bergulat dengan situasi kemanusiaan yang mengerikan. Setibanya di Sudan Selatan, pengungsi Sudan bergabung dengan keluarga-keluarga yang telah lebih dulu tiba. Keluarga-keluarga itu hidup dengan bantuan makanan yang terbatas dan berkutat dengan kelaparan ekstrim. Anak-anak di kamp penampungan sementara itu mengalami malnutrisi. Hasil pengamatan World Food Program, sekitar 4% anak-anak di bawah usia 5 tahun yang melintasi perbatasan ke Sudan Selatan mengalami kekurangan gizi pada saat kedatangan mereka. Angka ini naik menjadi 25% di antara anak-anak
di pusat transit di Reng dekat perbatasan Sudan dengan Sudan Selatan. Artinya, makin lama anak-anak berada di kamp penampungan, maka makin besar kemungkinan mereka mengalami kekurangan gizi. Chad saat ini menampung lebih dari 546.000 warga Sudan yang telah mengungsi sejak konflik pecah pada April 2023 lalu. Sekitar 40% anak-anak pengungsi itu menderita kekurangan gizi akut. Tingkat malnutrisi di sebagian besar kamp pengungsi Sudan di Chad, termasuk kamp-kamp yang sudah ada sebelum perang, berada jauh di atas ambang batas darurat WHO sebesar 15%. People are leaving Sudan, fleeing Sudan because of the war, because of the conflict, and they're ending up here where WFP and other agencies are providing basic support. But it's an extraordinarily challenging circumstances. It's 40 degrees here today. People, as you see, arrive with very little, if anything at all. They're being registered, they're being given basic support, and then they're being asked to move further into South Sudan. Seandainya kebutuhan pangan dan nutrisi di Sudan, Sudan Selatan, dan Chad tidak dipenuhi, bisa dipastikan bencana kelaparan yang dahsyat akan terjadi. Disinilah bantuan kemanusiaan menjadi sangat penting. Tapi masalahnya, Program Pangan Dunia PBB World Food Program sedang menghadapi kesenjangan pendanaan sebesar hampir 300 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 4,6 triliun rupiah untuk 6 bulan ke depan. Yang berikutnya ada sebanyak 200 skater atau atlet skateboard dari seluruh dunia merasakan serunya berseluncur di puncak gedung tinggi di Dubai, Uni Emirat Arab. Peluncur di ketinggian ini merupakan babak kualifikasi sebelum mereka bersaing di ajang World Skateboarding Tour di Paris, Prancis. Babak kualifikasi World Skateboarding Tour yang diselenggarakan di Dubai menampilkan para atlet atau skater elit dari seluruh belahan dunia. Mereka mengunjungi gedung tertinggi di Dubai yang memiliki taman skate. Para skater melakukan pemanasan yang disebut Skate the View untuk babak kualifikasi sebelum saling berkompetisi di Paris, Prancis. Mereka merasakan papan luncur di langit Dubai di The View at the Palm di ketinggian 245 meter. We are in the top of a building on the Palm, and we're skating a mini ramp, and that's pretty sick location, and we have a cool sunset right now, and I'm skating here with the boys, and super cool. Hampir 200 peserta akan bersaing untuk mendapatkan poin kualifikasi penting. Bagi para atlet, tanjakan Skate the View adalah kejutan yang menyenangkan yang membuat mereka sedikit lega. Teralihkan dari fokus kompetisi, mereka melakukan trik dengan matahari Dubai yang tenggelam sebagai latar belakang. Cakrawala yang mengagumkan itu membuat mereka makin siap berkompetisi. I'm excited to get to skate the skate park for the first time, and I mean do my best, do what I love, and yeah, I hope I can make it to the finals, and yeah, show my skateboarding and have fun. Menjulang tinggi 245 meter di atas permukaan laut, pemandangan dari Menara Palm Jumeirah menawarkan perspektif cakrawala Dubai dan Teluk Arab yang menakjubkan. Titik pandang ikonik ini tidak hanya memberikan latar belakang yang memukau untuk acara-acara seperti World Skateboarding Tour, tetapi juga merupakan bukti komitmen pemilik gedung untuk menciptakan ruang inovatif yang memadukan hiburan, budaya, dan keajaiban arsitektur. Saudara, petugas Satpol PP yang sedang bertugas menjaga logistik KPU menjadi korban pencurian sepeda motor. Sepeda motor korban dicuri saat diparkir di halaman kantor Lurah Pondokopi, Duren Sawit, Jakarta Timur. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan seusai jeda, jadi tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Siang.
Kakak, sahur. Sahur ya, Bu. Sahur kan penting, Kak. Makan sedikit aja ya. Biar kuat puasanya, lengkapi ya sahurnya dengan Energen. Nutrisinya lengkap, kenyang lebih lama. Kuat puasa seharian. Gatal karena jamburan kutu air? Mati kutu dengan Fungiderm. Fungiderm, aktif basmi jamur. Produksi Konimax. Harga Gledek online tiket week nyamper lagi. Diskon 50% plus cashback hingga 1,1 juta di Jam Gledek. Tiket pesawat mulai dari 200 ribuan. Hotel mulai dari 300 ribuan. Sambar tiketmu sekarang. Jangan ada batuk di antara kita. Batuk berdahak, Siladex ME. Batuk pilek, Siladex Cough and Cold. Batuk tidak berdahak, Siladex Antitusif atau Siladex DMP. Siladex, aktif redakan batuk. Produksi Konimax. Harga Gledek online tiket week nyamper lagi. Diskon 50% plus cashback hingga 1,1 juta di Jam Gledek. Tiket pesawat mulai dari 200 ribuan. Hotel mulai dari 300 ribuan. Sambar tiketmu sekarang. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Kejutan Suzuki di Lunar Festival. Beli mobil Suzuki, promonya makin hoki. Fitur makin spesial, cuannya jadi maksimal. Cek selengkapnya di www.suzuki.co.id. Suatu hari, sekeluarga nonton TV. Tiba-tiba, tembok rembes, plafon netes. Nippon Elastex 3-in-1 siap beresin. Dengan teknologi Hydroplex. Pasti beres pakai Nippon Elastex. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Hidup jadi nggak penuh beban lagi karena dia. Pakai Telkomsel Lite, 25.000 dapat 6 GB dan kuota 1 GB tiap bulan. Telkomsel Lite, dibawa relax aja. Minum 1 kaplet Carnalflex setiap hari bila perlu. Carnalflex mengandung glukosamin plus kalsium, vitamin D3, magnesium, dan zinc untuk bantu jaga kesehatan tulang dan sendi. Carnalflex bergerak dengan tulang dan sendi sehat. Produksi oleh Medicon. Petugas Satpol PP yang sedang bertugas menjaga logistik KPU menjadi korban pencurian sepeda motor. Sepeda motor korban dicuri saat diparkirkan di halaman kantor Lurah Pondokopi, Durensawit, Jakarta Timur. Dalam rekaman kamera pemantau atau CCTV di lokasi, memperlihatkan komplotan pencurian sepeda motor ini pada dini hari. Dalam aksinya, pelaku yang berjumlah 2 orang nekat masuk ke halaman kantor dan menuju sepeda motor yang diincarnya. Menurut korban, kasus pencurian sepeda motor di wilayah kelurahan ini baru kali pertama terjadi. Korban juga langsung melaporkan kasus pencurian ke polisi sektor Duren Sawit dengan membawa bukti kamera pemantau untuk mengidentifikasi para pelaku. Untuk CCTV ada 2 pelaku. Dia pakai masker, yang satu kayaknya pakai baju atau jaket hitam sama putih kalau nggak salah tuh. Jadi pelakunya itu dari sana masuk ke sini, terus dijebol kuncinya, dia langsung keluar.
Polisi menggerebek tempat pengoplosan gas di Kampung Rawa Jamun, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. 3 pelaku yang telah mengoplos gas selama 3 tahun ditangkap. Polsek Cileungsi menggerebek tempat pengoplosan gas dari subsidi ke non-subsidi. Selain itu juga disita ratusan tabung gas berbagai jenis, selang oplos, serta selongsong pipa. 3 pelaku yaitu pemilik dan 2 lainnya sebagai pengoplos gas bersubsidi ditangkap. Mereka sudah beraksi selama 3 tahun. Para pelaku meraup keuntungan 4 juta rupiah setiap hari. Hingga negara mengalami kerugian 4 miliar rupiah. Pelaku terancam penjara 6 tahun dan denda maksimal 60 miliar rupiah. Operasinya jaringan mafia pengoplosan gas LPG 3 kg yang disubsidi oleh pemerintah. Telah menangkap dan mengamankan 3 orang pelaku disebut tabung gas melon yang berwarna hijau dipindahkan ke tabung gas yang non-subsidi atau yang dijual dengan harga industri dari mulai yang 5,5 kilo, kemudian 12 kilo, hingga yang 50 kilo. Modus operandi ini telah mereka lakukan selama kurang lebih 3 tahun. Usai sudah, kami menemani Anda dalam Sapa Indonesia Siang. Jangan lupa untuk selalu memperbarui informasi Anda di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Yan Rahman pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Kompas TV, televisi berita independen terpercaya, senantiasa menghadirkan tayangan unggulan terbaik. Kompas TV, independen, terpercaya. Kompas TV kini hadir di sejumlah layanan TV berlangganan. Nikmati program-program berkualitas Kompas TV di TV berlangganan pilihan Anda. Sekarang, Kompas TV, independen, terpercaya. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Update yang didukung oleh Anda menyaksikan Kompas Update pukul 14 waktu Indonesia Barat bersama saya Yan Rahman. Saudara, banjir akibat meluapnya Sungai Pemali, Brebes, Jawa Tengah meluas hingga wilayah perkotaan yang berbatasan dengan jalur Pantura. Selain permukiman warga, banjir juga merendam sejumlah sekolah. Ratusan rumah tergenang banjir akibat meluapnya Sungai Sigeleng yang mendapat limpasan banjir dari Sungai Pemali di Brebes, Jawa Tengah. Tidak hanya rumah warga, banjir juga menggenangi beberapa sekolah. Salah satunya SMP Negeri 3 Tegal yang berada di jalur Pantura, Brebes. Siswa terpaksa diliburkan akibat banjir. Demikian Kompas Update pukul 14 waktu Indonesia Barat. Saya Yan Rahman pamit, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Update yang didukung oleh Ciptaden Flexi Clean, zigzag bulu sikatnya, kasih sikat sela giginya. Bulu sikat zigzag lebih fleksibel, bersihkan sela sempit hingga gigi terdalam. Gigi bersih maksimal. Ciptaden Flexi Clean baru, zigzag bulu sikatnya, clean maksimal hasilnya. Ciptaden Flexi Clean, gigi makin bersih, makin kuat. Para selebriti itu punya satu kelebihan sedari awal yang namanya popularity. Kan memang tidak seluruh orang bisa mengkonversikannya menjadi electability.
Saya datang ke kurang lebih 157 titik ya selama masa kampanye. Jadi dengan aku memperoleh suara 44.000 itu, saya rasa itu adalah sudah sesuatu hal yang sangat luar biasa sekali. Deretan figur publik tanah air yang mencalonkan diri untuk mengisi posisi sebagai wakil rakyat tampaknya punya peluang besar untuk melenggang duduk di Senayan. Popularitas membuat caleg dari kalangan figur publik ini mendulang suara di dapil masing-masing. Salah satu yang mencuri perhatian adalah komedian sekaligus caleg DPD asal Jawa Barat, Alfian Syah Bustomi alias Komeng. Ia mencuri perhatian setelah foto nyelenehnya di surat suara DPD RI. Bahkan hingga hari ini, Komeng meraih suara tertinggi di DPD Jawa Barat. Tak sampai di situ, saat penghitungan pun warga kompak bersorak kata "uhuy", begitu nama Komeng disebut. Komeng mengaku ia ingin membuktikan bahwa terjun ke dunia politik tidak perlu menghabiskan banyak dana. Enggak, saya suka yang aneh-aneh aja, Mbak. Kalau waktu itu si KPU minta foto pakaian ciri khas yang biasa dipakai katanya. Persaingan perolehan suara antar calon anggota legislatif dari kalangan artis dan selebritas ini bahkan juga harus bertarung dengan petahana untuk lolos sebagai anggota DPR RI. Faktor popularitas sebagai caleg artis memang mendulang sejumlah perolehan suara. Dari hasil hitung suara sementara KPU RI, sejumlah artis ternyata mampu meraup suara banyak, bersaing dengan caleg petahana dari partai politik. Di antaranya musisi Ahmad Dhani bersaing ketat untuk lolos masuk Senayan dalam pemilu legislatif DPR RI 2024. Maju sebagai calon legislatif dari Dapil Jawa Timur 1 yang meliputi kota Surabaya dan Sidoarjo. Dan yang maju dari Partai Gerindra bersaing dengan caleg petahana Bambang Haryo Soekartono. Mengikuti rekannya Ahmad Dhani di Dapil DKI Jakarta 2 yang meliputi Jakarta Pusat dan Selatan, vokalis dan musisi Elfonda Mekel alias Once Mekel sementara ini masih berada di bawah raihan suara caleg petahana di partai yang sama, Masinton Pasaribu. Angka yang ada ini